Weblog, streaming novel ada di Novelian Audio. Cari di peramban Google. Kedepan akan terus update di sana. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Sisen 112. Setiap ruang roh pedang dipenuhi antrean panjang di luar, tetapi ruang roh pedang itu jelas kosong. Murid-murid sekte pedang itu jelas hanya menduduki tempat, sengaja mempersulit keadaan. Namun, untuk individu-individu terkenal dalam peringkat naga potensial, para murid sekte pedang itu akan secara sukarela menyerahkan tempat mereka. Murid-murid sekte pedang ini benar-benar menjijikkan. Mereka benar-benar mencoreng nama baik sekte yang terkenal. Setiap sekte memiliki suasana suramnya masing-masing, aku sudah lama terbiasa dengan itu. Itulah mengapa aku tidak pernah ingin bergabung dengan sekte manapun. Lebih baik bebas dan tidak terkekang di Jianghu. Pria bernama Sword Rain itu pergi lebih awal, dia pasti orang di balik semua ini. Feng Ying dan yang lainnya sangat marah, menunggu untuk memasuki ruang roh pedang untuk kultivasi tertutup, mempersiapkan diri untuk babak final kualifikasi grup besok. Saudara Xingyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Broken Blade tak kuasa menahan diri untuk bertanya, karena sudah menganggap Lin Chen sebagai tulang punggung mereka. Hehe, dengan melakukan ini, mereka hanya mempermalukan diri sendiri. Lin Chen mencibir dingin. Dia tidak tahan dengan orang-orang hina yang sombong dan suka menindas orang lain, jadi wajar saja jika dia tidak bersikap sopan. Langsung. Lin Chen langsung mencari ruang roh pedang yang di luarnya sudah terdapat lebih dari selusin orang yang mengantre. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Chen dengan paksa menerobos masuk. Siapa kamu? Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat begitu banyak orang yang mengantre? Jadi dia adalah seorang ahli bela diri Jianghu, tidak heran dia tidak punya sopan santun. Para murid sekte pedang sangat marah, dan Lin Chen seketika menjadi musuh publik. Lin Chen. Lin Chen itu lagi. Lin Chen ini benar-benar suka pamer. Apa dia tidak tahu ini sekte pedang? Tidak bisakah dia lebih rendah hati? Murid-murid sekte pedang ini memang sudah keterlaluan dengan tindakan intimidasi mereka, dan mereka memang perlu diberi pelajaran. Mari kita saksikan pertunjukannya. Kurasa Lin Chen ini adalah seseorang yang tidak takut apapun. Dengan dia yang maju, itu juga baik untuk kita. Para penonton di sekitar juga mengalihkan perhatian mereka, menyaksikan dari pinggir lapangan. Saudara Xingyan, Broken Blade dan yang lainnya juga terkejut. Karena Lin Chen sudah melangkah maju, Broken Blade dan yang lainnya, yang juga memiliki emosi, ikut berkumpul dan menghadapi murid sekte pedang itu secara langsung. Menghadapi tuduhan dari para murid sekte pedang, Lin Chen menatap mereka dengan dingin dan meremehkan, meninggikan suaranya untuk mengejek, sebagai sekte nomor 1 di domain pedang langit, sekte jalan kebenaran yang terkenal, dan penyelenggara turnamen naga tersembunyi, tindakan kalian mewakili reputasi sekte pedang. Tindakan kalian mewakili wajah seluruh jalan kebenaran. Dengan melakukan ini, kau bukan hanya mempersulit kami, tetapi juga mempermalukan sekte pedangmu dan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Kata-kata Lin Chen tajam, setiap kalimatnya seperti sindiran. Para murid sekte pedang merasa terintimidasi oleh aura Lin Chen dan saling memandang dengan cemas. Mereka hanyalah murid luar, dengan status rendah. Mereka sengaja mempersulit tamu luar seperti Lin Chen demi keuntungan pribadi, tetapi mereka tidak pernah mempertimbangkan dampaknya terhadap reputasi sekte. Omong kosong. Seorang murid sekte pedang melangkah maju, nadanya tegas dan bertanya, meskipun ruang roh pedang terbuka untuk umum, tetap harus mengikuti aturan. Jika ingin menggunakan ruang roh pedang, datanglah lebih awal. Jika terlambat, antrelah dengan benar. Tidak ada yang mendapat hak istimewa. Mengantre tidak apa-apa, tetapi jangan menempati tempat itu tanpa menggunakannya. Aku punya banyak kesabaran, itu hanya tergantung pada berapa banyak batu spiritual yang bisa kau buang. Selama aku melihat tempat kosong, jangan salahkan aku jika aku mengambilnya. Kata Lin Chen dingin. Ini. Wajah mereka tampak canggung. Mereka hanya ada di sana untuk mengisi tempat, tetapi memasuki ruang roh pedang membutuhkan pembayaran sejumlah besar batu spiritual. Mereka hanyalah murid luar, sumber daya mereka terbatas, sehingga mereka kurang percaya diri. Kau tidak punya apa-apa, iya. Kalau begitu pergilah, jangan ganggu kultivasi tenang kami. Tegur Lin Chen dengan dingin. Para murid sekte pedang itu semuanya diliputi amarah. Terutama murid sekte pedang itu, yang masih berbicara dengan kemarahan yang benar dan nada kasar, bagaimana jika kami tidak patuh? Apakah kau mengatakan kau berani bersikap lancang di sekte pedang? Apakah seperti inilah kalian, murid sekte pedang? Aku pernah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Murid sekte pedang, kami benar-benar malu dengan tingkah laku kalian saat ini. Broken Blade dan yang lainnya ikut mengejek. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, mereka sebaiknya bersikap tegar sepenuhnya. Sekarang sekte pedanglah yang kehilangan muka, jadi Lin Chen tentu saja tidak takut untuk memperburuk keadaan. Dia mendengus, jika kalian tidak bertindak secara wajar, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Tidak sopan. Seberapa tidak sopan? Apa kau bilang kau bisa memukulku? Kalau begitu silakan coba, kita lihat apakah kau punya nyali. Murid sekte pedang itu tampak angkuh. Tamparan, gelombang. Sebuah tamparan keras. Sebelum murid sekte pedang itu sempat bereaksi, Lin Chen memberinya tamparan keras. Karena kau sangat suka dipukul, aku akan memuaskanmu. Kata Lin Chen dengan wajah muram.
Lin Chen benar-benar gila, dia berani-beraninya membuat masalah di Sekte Pedang. Bukankah tamparan tadi terasa sangat memuaskan? Tepat sekali, keberanian Lin Chen saja sudah patut dikagumi. Semua orang memberi Lin Chen acungan jempol. Setidaknya keberaniannya patut dikagumi. Bajingan, beraninya kau memukulku. Murid Sekte Pedang itu sangat marah. Memukulmu itu sama saja memberimu kehormatan, kata Lin Chen dengan nada menghina. Beraninya kau, apa kau mencoba menjadi musuh seluruh Sekte Pedang? Murid Sekte Pedang itu sangat marah, dan murid-murid Sekte Pedang di sekitarnya juga ikut terprovokasi. Sebagai murid Sekte Pedang yang hebat dan perkasa, kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti ini? Segera. Lebih dari 100 murid Sekte Pedang mengepung Lin Chen dan yang lainnya, dipenuhi dengan kemarahan yang membara. Lin Chen mencibir, mengejek, jangan terus-terusan berteriak tentang Sekte Pedang. Kalian sekelompok badut tidak bisa mewakili seluruh Sekte Pedang. Dan atas tindakan kalian, Sekte Pedang seharusnya malu pada kalian. Bajingan, Sekte Pedang bukanlah tempat bagi kalian gerombolan Jianghu untuk bersikap lancang. Kami akan berdiri di sini dan tidak bergerak. Jika kalian berani, jatuhkan kami semua. Aku hanya takut kau tidak punya nyali. Para murid Sekte Pedang sangat marah, masing-masing menegakkan punggung mereka, bertekad untuk menantang Lin Chen sampai akhir. Wajah Lin Chen tiba-tiba gelap, dan aura membunuh yang mengerikan menyebar. Dia mengeluarkan raungan dingin yang dipenuhi aura pembunuh. Kalau begitu, kalian bisa coba dan lihat apakah Tuan Muda berani atau tidak. Ledakan. Niat membunuh yang luas dan tak terbatas, seperti awan gelap kiamat, menyelimuti kepala para murid Sekte Pedang dengan berat, seolah-olah pedang tajam tak terlihat menusuk pikiran mereka. Satu persatu, mereka terdiam karena takut, mundur ketakutan. Mendominasi. Para penonton di sekitarnya berulang kali memujinya. Lin Chen menatap mereka dengan dingin dan meremehkan, lalu berkata dengan suara berat, kakak pedang patah, kalian masuk duluan. Aku akan lihat siapa yang berani menghentikan kalian. Aku akan menghajar siapapun yang datang. Aku akan menghadapi kerumunan jika mereka datang. Aku ingin melihat siapa yang tinjunya lebih keras, atau siapa yang wajahnya lebih tebal. Tepat setelah dia selesai berbicara, sesosok hantu tiba secara aneh. Ekspresi Lin Chen berubah drastis. Begitu dia bereaksi, sebuah serangan telapak tangan ganas melayang ke arahnya. Untungnya, kecepatan reaksi dan kesadaran Lin Chen sangat kuat, dan dia dengan cepat menangkap lintasan serangan telapak tangan itu. Merasakan bahwa kekuatan pendatang baru itu luar biasa, dia menyalurkan energinya dan mengangkat telapak tangan besinya yang dahsyat, menangkisnya dengan kecepatan kilat. Bang! Gelombang! Telapak tangan mereka bertabrakan dengan keras, dan gelombang energi tak terlihat bergetar, memaksa semua orang mundur. Ekspresi Lin Chen tampak terkejut. Dia jelas kalah tanding. Kekuatan dahsyat yang tak terlihat itu hampir menghancurkan tulang dan pembuluh darahnya, memaksa darah dan qi-nya melonjak, menyebabkannya mundur selangkah demi selangkah. Saudara Xingyan, Broken Blade dan yang lainnya dengan cepat mendukung Lin Chen, menatap pendatang baru itu seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Lalu mereka melihat sesosok tinggi dan ramping berdiri dengan bangga, rambut hitam legamnya terurai, alisnya yang seperti pedang dan mata berbinarnya tampan dan luar biasa, ekspresinya memancarkan daya tarik yang memikat, memberikan tekanan tak terlihat yang membuat orang ingin mundur 3 langkah. Kakak senior pedang Yi. Astaga, itu salah satu dari 4 pahlawan Qianlong. Dan kakak senior pedang Yi berada di peringkat kedua, memiliki kultivasi alam inti emas 9 revolusi tingkat puncak, seorang ahli top yang sudah berada di alam transformasi naga. Sangka kakak senior pedang Yi sampai waspada, mari kita lihat bagaimana si pendekar jitu ini berani bersikap arogan sekarang. Semua orang menghela napas takjub, sementara para murid sekte pedang itu bersorak gembira. Selama pedang Yi turun tangan, Lin Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menyerah. Broken Blade, yang telah melihat banyak orang, langsung mengenalinya dan menyampaikan suaranya dengan ekspresi serius, Saudara Xingyan, orang ini adalah Suot Yi. Dia karakter yang kejam, Anda mungkin memiliki kesan tertentu tentang dia. Pedang Yi. Lin Chen tercengang. Dia memiliki beberapa kesan tentang beberapa ahli peringkat teratas di peringkat naga potensial. Dan pendekar pedang Yi ini hanyalah ahli alam inti emas 9 revolusi tingkat puncak yang berada di peringkat kedua di peringkat naga potensial. Tidak heran dia dikalahkan dalam sekejap. Bahkan sekarang, Lin Chen merasa seluruh lengannya mati rasa, tetapi Lin Chen bahkan mampu membunuh para ahli alam naga iblis. Melawan seorang ahli alam inti emas 9 revolusi tingkat puncak, Lin Chen tentu saja tidak akan mundur. Dalam percakapan awal mereka, Suot Yi juga cukup terkejut. Dia berpikir dalam hati, fisik Lin Chen ini memang sangat kuat. Dia mampu menahan 3 lapisan kekuatan Tuan Muda tanpa terjatuh. Dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Saat ini juga, Lin Chen menarik napas dan berkata dingin, menyerang dari balik bayangan bukanlah tindakan seorang pria terhormat. Apa maksud semua ini, Tuan? Sekte pedang kita memang memiliki aspek-aspek yang tidak sopan, tetapi kau berani bersikap arogan dan lancang di dalam sekte pedang. Kalau begitu, Tuan Muda tidak dapat mentolerirmu, kata pedang Yi dingin. Lalu apa yang Tuan inginkan? Tanya Lin Chen dengan tenang. Sederhana saja, asalkan kau meminta maaf kepada sekte pedang, Tuan Muda untuk sementara tidak akan mempersulitmu. Bagaimana jika saya tidak meminta maaf? Kamu akan menanggung akibatnya.
Menanggung akibatnya, wajah Lin Chen berubah gelap, sangat marah. Broken Blade khawatir situasi akan memburuk, dan Suot Yi bukanlah karakter yang sederhana. Dia segera menyampaikan pesannya untuk membujuk, "Saudara Xingyan, jangan gegabah." Pria bernama Suot Yi ini selalu sombong dan kejam. Terlebih lagi, latar belakangnya tidak sederhana. Dia adalah murid utama tetua Jian Yuan, dan bahkan tetua Suot Bond pun harus menghormatinya. Latar belakang. Yang paling dibenci Lin Chen adalah para ahli gadungan yang menindas orang lain dengan mengandalkan kekuatan mereka. Terlebih lagi, Lin Chen tidak akan pernah tunduk pada kekuatan yang besar. Dia mendengus, "Jika kau ingin berkelahi, aku tidak akan pernah takut padamu. Tapi jika kau ingin aku meminta maaf, itu sama sekali tidak mungkin. Kau tidak pantas menjadi lawan Tuan Muda." Mata Suot Yi menyipit, tampaknya ada ketajaman tak terlihat yang langsung menembus pikiran Lin Chen. Ekspresi Lin Chen berubah karena terkejut, dan dia segera menenangkan pikirannya. Namun, para kultivator pedang seperti Suot Yi, yang sudah setengah jalan menuju alam transformasi naga, secara samar-samar telah menyentuh ambang kebenaran mendalam jiwa pedang. Ketajaman tak terlihat yang terpancar dari matanya secara halus disertai dengan kekuatan jiwa pedang. Di bawah serangan kekuatan jiwa pedang yang tak terlihat, bahkan dengan pikiran Lin Chen yang teguh, dia merasa sulit untuk bertahan. Meskipun demikian, Lin Chen tidak berniat menyerah. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk memahami kesenjangan antara dirinya dan 4 pahlawan Qianlong. Suot Yi juga tercengang, tidak menyangka pikiran Lin Chen begitu keras kepala dan pantang menyerah. Ia tak kuasa menahan diri dan menambah tekanan, berkata dingin, "Lin Chen, ada batas kesombonganmu. Jika kau tidak tahu apa yang terbaik untukmu, hati-hati, nyawamu mungkin dalam bahaya. Aku akui, kemampuanku memang rendah, tapi kau ingin menindasku dengan mengandalkan kekuatanmu dan menindasku tanpa alasan. Jangan pernah berpikir untuk melakukan itu," kata Lin Chen dengan penuh kebencian, "aku ingin melihat apakah nyawa kecilku ini bisa memberiku keadilan." Keadilan. Hati semua orang terkejut, dan mereka memandang dengan rasa hormat yang hikmat. Adapun para murid sekte pedang di sekitarnya, mereka hanya merasakan rasa malu dan terhina. Bagian 1112. Lin Chen dan para pengikutnya berdiri bersatu, menghadapi pendekar pedang Yi. "Meskipun status kami sebagai seniman bela diri Jianghu tidak tinggi, kami tidak boleh diintimidasi oleh siapapun. Sekalipun kita kalah, kita tidak akan pernah menundukkan kepala. Di jalan kebenaran yang luas ini, saya tidak percaya tidak ada satu orang pun yang mampu menegakkan keadilan." Broken Blade dan yang lainnya berdiri bersama melawan musuh bersama, mendukungnya hingga akhir. Sekta pedang bisa menindas orang sesuka hati mereka. Sekta pedang sungguh arogan dan kasar. Apakah ini perilaku yang diharapkan dari seorang tuan rumah? Karena kalian para murid sekte pedang bertindak begitu angkuh, maka bunuhlah kami semua dan biarkan dunia memberikan keadilan kepada kami. Berbagai sekte dan kekuatan juga tergerak dan melangkah maju. Kau, Suot Yi marah dan malu. Ia tentu saja tidak berani berurusan dengan Lin Chen secara terbuka di depan semua orang, ia hanya ingin memberi Lin Chen peringatan dan sedikit pelajaran. Ia tidak menyangka Lin Chen begitu keras kepala. Kini, Suot Yi berada dalam posisi sulit, terpaksa menghadapi dilema. Didukung oleh kerumunan, aura Lin Chen meledak, dengan ganas menerobos tekanan jiwa pedang milik Suot Yi. Dia berdiri tegak dan bangga, tak tergoyahkan seperti pedang, melangkah maju dengan kekuatan besar, dan berkata dengan suara dalam dan marah, "Lebih baik mati daripada menyerah, ambisi seni bela diri. Lebih baik mati daripada menyerah, ambisi seni bela diri." Pikiran Suot Yi bergetar, terutama ketika dia menatap mata Lin Chen yang tajam, dia merasakan rasa takut yang aneh. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, hanya sekte pedang yang akan dipermalukan. Namun jika dia mundur sekarang, dia akan kehilangan muka sepenuhnya. Karena itu, Suot Yi berkata dingin, "Lin Chen, kau harus belajar bersikap rendah hati. Mencari perhatian bukanlah hal yang baik. Asalkan kau bersedia meminta maaf, Tuan Muda dapat memberikanmu kamar roh pedang untuk sementara waktu. Berikan kami pantatmu, ini hak kami. Bahkan jika kami mati, kami akan berjuang sampai akhir." Lin Chen berkata dengan tegas, "Kau boleh menindasku sekarang, tapi aku bersumpah, jika itu terjadi selama turnamen naga tersembunyi, aku pasti akan mengalahkanmu." "Mengalahkanku? Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu itu," kata Suot Yi dengan nada meremehkan. "Lalu, berani-beraninya kau bertaruh denganku. Jika aku kalah, aku akan meminta maaf dengan kematianku. Jika aku menang, kau harus berlutut dan meminta maaf kepada seluruh jalan kebenaran," kata Lin Chen dengan marah. "Haha, sungguh arogan. Bahkan diragukan apakah kau bisa masuk peringkat, dan kau masih ingin menjadi lawan Tuan Muda." Suot Yi tertawa mengejek. Apakah Lin Chen gila? Untuk mempertahankan posisinya, Lin Chen benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Semangat ini mirip dengan Wang Xiong. Jika dia dibiarkan berkembang, dia pasti akan menjadi talenta naga sejati di masa depan. Hati semua orang tersentuh, dan bahkan murid sekte pedang di sekitar mereka merasa rendah diri. Lin Chen tetap tegar, berteriak dengan nada tegas, "Aku hanya bertanya apakah kau berani. Kenapa aku tidak berani? Aku terima taruhan bodohmu itu." Suot Yi mendengus dingin. Dia tahu tidak ada gunanya melanjutkan perdebatan dan mengambil kesempatan untuk mundur. Karena itu, Suot Yi menahan auranya dan mendengus dingin, "Lin Chen,
Tuan Muda mengingatmu, ada langit di balik langit, dan manusia di balik manusia. Jangan berpikir kau bisa sombong dan melakukan apapun sesukamu di Sekte Pedang hanya karena kau memiliki kemampuan. Setelah terdiam sejenak, Suot Yi kemudian memarahi murid-murid Sekte Pedang lainnya, sekumpulan sampah tak berguna. Pergi dari sini, Tuan Muda ingin melihat seberapa kuat mereka bisa menjadi meskipun diberi hak istimewa. Dengan demikian, Suot Yi menyadari bahwa kehadirannya tidak diterima, mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Para murid Sekte Pedang itu juga benar-benar takut pada Lin Chen. Tanpa pedang Yi untuk mendukung mereka, mereka tidak berani lagi mengganggu Lin Chen dan kelompoknya, dan mereka semua menyelinap pergi. Kita menang. Itu benar-benar memuaskan. Sudah lama sekali saya tidak merasa sebahagia ini. Semua orang merasa sangat lega, akhirnya berhasil memperjuangkan martabat mereka kembali. Saudara Xingyan, meskipun kita telah melawan ketidakadilan, pendekatanmu memang terlalu tidak bijaksana. Dengan kekuatanmu, kau bukanlah tandingan bagi pendekar pedang Yi itu, kata pendekar pedang patah dengan sedikit tak berdaya. Terkadang, harga diri bahkan lebih penting daripada hidup dan mati. Kata Lin Chen dengan tegas, memang aku bukan tandingannya sekarang, tetapi aku masih punya waktu. Selama aku masih bisa berjuang, aku tidak akan pernah menyerah kepada siapapun. Bagus sekali, apapun yang terjadi, kami saudara akan mendukungmu sampai akhir. Broken Blade tertawa terbahak-bahak. Baiklah, jangan bicara lagi. Ayo cepat masuk ke ruang roh pedang agar kita tidak didahului oleh orang luar lagi, kata Lin Chen dengan serius. Karena tidak ada murid Sekte Pedang yang menempati tempat-tempat tersebut, Lin Chen dan yang lainnya masing-masing memilih ruang roh pedang mereka sendiri dan memulai kultivasi terpencil mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dari awal hingga akhir, Jian Gu diam-diam mengamati Lin Chen dan kelompoknya, dan dia mendengus pelan, murid Sekte Pedang telah hidup terlalu nyaman selama bertahun-tahun, semakin kurang memperhatikan aturan sekte. Setelah turnamen naga tersembunyi berakhir, mereka harus disiplin dengan ketat. Alasan Jian Gu tidak menghentikan mereka juga karena dia melihat potensi Lin Chen dan berharap bahwa kemunculan Lin Chen dapat mengubah situasi Sekte Pedang saat ini dan menghancurkan kesombongan yang telah dipupuk oleh murid-murid Sekte Pedang selama bertahun-tahun. Ruang Roh Pedang. Lin Chen duduk bersila. Baru setelah berduel dengan pendekar pedang Yi, dia menyadari jurang pemisah yang sangat besar antara dirinya dan 4 pahlawan Qianlong. Ya, Lin Chen harus terus menerobos batas kultivasinya dan terus meningkatkan dirinya. Dia juga harus mendapatkan bantuan dari jurus pertempuran naga gila agar memiliki kesempatan untuk mengalahkan individu-individu kuat di peringkat naga potensial. Langsung, Lin Chen mengeluarkan pil darah Qinglong dan berkata, apakah aku bisa mengubah atribut darah nagaku bergantung padamu? Langsung, Lin Chen perlahan mengalirkan energi mistis naga bintang di dalam tubuhnya. Energi itu mengalir melalui meridiannya, dan cahaya samar menyinari tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen langsung menelan pil darah Qinglong dan memasukkannya ke dalam perutnya. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya. Gelombang kekuatan dan kemurnian darah naga yang dahsyat, seperti matahari kecil yang meledak di dalam tubuhnya, memenuhi tubuhnya dengan energi panas yang tak tertandingi. Pil yang bagus. Lin Chen sangat gembira. Pil darah Qinglong ini memang mengandung sari darah naga. Ditambah dengan pemurnian bahan obat lainnya, khasiat pil darah Qinglong ini sangat ampuh. Saraf darah. Lin Chen mengalirkan energi vital dan darahnya sendiri. Didorong oleh esensi darah naga eksternal, energi vital dan darahnya dengan cepat meluas, meningkat secara stabil. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, darahnya yang melimpah mengalir deras, dan energi vital serta darahnya kosong. 1 siklus. 2 siklus. 3 siklus. Darah Lin Chen mendidih saat dia mengedarkan dan memurnikannya, siklus demi siklus. Dengan cara ini, energi vital dan darah di dalam tubuh Lin Chen secara bertahap dimurnikan dan diperkuat, dan meridiannya juga melebar. Energi vital dan darah yang bergelombang dan kuat tersebut menyerap dan memurnikan tendon, tulang, dan meridiannya, sehingga semakin memperkuat fisiknya. Namun, mengandalkan pil darah Qinglong saja tidaklah cukup bagi Lin Chen. Seketika itu juga, jamur roh darah muncul di tangan Lin Chen. Di bawah nutrisi cincin jiwa naga, tingkatan jamur roh darah tersebut jelas meningkat, dan sudah mendekati lingsi darah ekstrim. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen langsung menyerap dan memurnikan jamur roh darah. Jelas sekali. Dengan bantuan jamur roh darah, energi vital dan darah di dalam tubuh Lin Chen semakin meningkat, tetapi Lin Chen harus terus mempertahankan atribut asli pil darah Qinglong. Dia juga menggunakan atribut pil darah Qinglong sebagai dasar untuk lebih memperkuat esensi darah naga. Perluas, perkuat, sempurnakan. Seluruh tubuh Lin Chen seperti balon yang mengembang, kadang membesar, kadang mengecil. Dia mengedarkan dan memurnikan energi vital dan darah di dalam tubuhnya, memurnikannya dan memadatkannya. Hanya dengan mengumpulkan secara terus-menerus hingga tingkat tertentu dia dapat mencapai lompatan kualitatif. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Lin Chen berkembang secara bertahap, tidak terburu-buru, memurnikan dan menyerap esensi darah naga selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, di dalam ruang roh pedang, di bawah nutrisi energi roh pedang, efek penyerapannya menjadi lebih baik. Seluruh tubuhnya, mulai dari daging dan darah, tulang, tendon, hingga meridian, serta ki mistik naga bintangnya, semuanya ditempa dan dimurnikan secara menyeluruh. Sampai
Setelah mencapai intensitas tertentu, Lin Chen melancarkan jurus pertempuran naga gila dan mengaktifkan ki naga darah di dalam tubuhnya. Apakah aku bisa mengubah atribut darah naga bergantung pada langkah ini? Ekspresi Lin Chen penuh tekad, dan dia menjaga pikirannya tetap tenang. Setelah ki darah naga diaktifkan, ia menyatu dengan energi vital dan darah kuat yang telah dia serap dan murnikan. Bang bang bang, gelombang. Tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar hebat, seperti disambar petir. Aliran ki naga menyelimuti tubuhnya, dan cahaya darah yang kuat memenuhi seluruh ruangan. Roar, roar, gelombang. Raungan naga bergema seperti guntur, seolah-olah muncul tiba-tiba, melayang dan menari. Mengaum, gelombang. Lin Chen meraung seperti naga, membersihkan seluruh tubuhnya, melepaskan lautan energi vital dan darah yang ada di dalam dirinya sekaligus. Boom boom, gelombang. Ruang itu bergetar, dan energi vital serta darah yang melimpah berubah menjadi ribuan wujud naga, meraung dan bergelombang, naga-naga menari liar. Seluruh ruang itu tampak menjadi surga naga, mengambil darah sebagai wujud, hadir di mana-mana. Tiba-tiba, wujud naga yang terkondensasi itu meraung, menyerap dan memurnikan energi vital dan darah, memperkuat diri mereka sendiri. Menyerap, menyerap, menyerap. Secara bertahap, ketika bentuk naga tersebut terserap hingga tingkat tertentu, ki naga darah yang terkandung di dalamnya secara halus mengalami perubahan kualitatif yang aneh. Garis-garis cahaya hijau samar, seperti sutra, saling berjalin dan melilit setiap bentuk naga. Ini benar-benar berhasil. Lin Chen terkejut sekaligus senang. Ia samar-samar merasakan bahwa esensi naga darah yang ia lepaskan mengalami transformasi ajaib dalam atributnya di bawah pengaruh pil darah Qinglong. Tiba-tiba, Lin Chen mengaktifkan pedang Qing Yuan di dalam tubuhnya, melepaskannya secara terus-menerus. Pedang Qing Yuan yang dipenuhi langit secara bertahap mengalir melalui setiap bentuk naga, semakin merangsang atribut ki darah naga biru. Karena Lin Chen menemukan bahwa ki pedang Qing Yuan yang ia sempurnakan di dalam tubuhnya memiliki atribut yang mirip dengan ki darah naga biru. Memang, di bawah serangan dan penyempurnaan pedang Qing Yuan, gang ki darah naga biru semakin terstimulasi. Cahaya hijau secara bertahap menjadi lebih kuat, bercampur dengan cahaya darah. Mutasi atribut menjadi semakin jelas, dan cahaya darah secara bertahap ditelan, diduduki, dan digantikan oleh cahaya hijau. Kemudian, esensi darah naga eksternal beresonansi dengan energi vital dan darah di dalam tubuh Lin Chen, beredar dan mengalir. Esensi darah naga di dalam tubuh utamanya juga mengalami mutasi misterius. Namun, semakin genting situasinya, semakin Lin Chen tidak berani bersikap ceroboh. Lin Chen secara bersamaan mengalirkan ki mistik naga bintang dan esensi darah naga, terus-menerus melepaskan pedang Qing Yuan. Kekuatan ketiga atribut tersebut secara bertahap menyatu menjadi satu, memurnikan dan memperkuat, berkembang dari kuantitas ke kualitas. Sampai ketika mencapai tingkat tertentu, ki naga darah akhirnya ditaklukkan oleh atribut naga biru. Roar, roar, gelombang. Raungan naga menggema, kilatan cahaya naga yang bergelombang dan mengalir, sebenarnya menguat dan berubah menjadi bentuk naga azure. Boom, gelombang-gelombang. Tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar hebat. Cahaya hijau yang sangat kuat, seperti matahari yang terang, memancar keluar. Pada saat itu, Lin Chen tampak berubah menjadi yang mulia naga biru, kekuatan naganya sangat besar. Berkumpul, gelombang. Lin Chen meraung. Wujud darah naga biru bergelombang dan mengalir di sekelilingnya, seolah dipanggil oleh Lin Chen, berpusat di tubuh utama Lin Chen. Garis-garis wujud darah naga biru meraung dan menembus tubuh Lin Chen satu demi satu. Satu demi satu, menyatu dengan ki darah naga biru di tubuh utama. Dengan penetrasi setiap bentuk darah naga biru, ki darah naga biru di dalam tubuh Lin Chen menjadi semakin kuat. Sebelum sepenuhnya memanggil kembali semua cahaya darah naga azure, ranah darah Lin Chen mengalami terobosan. Energi vital dan darahnya melonjak ke langit, maju ke transformasi mendalam kelima. Fisik, energi vital, dan darahnya meningkat pesat, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Menyegarkan. Ekspresi Lin Chen menjadi ceria. Dia terus memurnikan dan menyerap cahaya darah naga biru, semakin memperkuat ki darah naga biru. Bagian 1113. Naga meraung, naga biru mengelilingi tubuh itu. Satu demi satu, mereka dengan kuat memurnikan urat naga, tulang naga, darah naga, dan tubuh naga Lin Chen. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya biru langit, ki pedang mengalir, disertai dengan naga, saling melengkapi, secara bertahap membentuk aura pedang naga biru langit. Kemudian, cahaya biru kembali ke tubuhnya, seperti kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, auranya terkendali, dan dimurnikan secara internal menjadi substansi. Namun di luar dugaan, dari awal hingga akhir, Sword Bond diam-diam memperhatikan Lin Chen. Dia memang seorang pendekar naga, tetapi darah naga yang dia ambil agak jahat. Untungnya, pemuda ini mampu menggunakan pil darah Qinglong untuk memperbaiki perbuatan jahatnya tepat waktu, pikir Sword Bond dalam hati, dia hampir saja menghentikan Lin Chen. Namun, Sword Bond masih berdiri tegak. Meskipun tubuh naga yang ditempa Lin Chen bukanlah sesuatu yang ortodoks, darah naga sulit ditemukan di dunia ini. Sangat berharga bahwa Lin Chen dapat menempa tubuh naga dengan kekuatannya sendiri. Setidaknya Sword Bond merasakan aura kebenaran darinya, yang menunjukkan bahwa Lin Chen belum terjerumus ke jalan yang jahat. Selama dia memperbaiki dirinya tepat waktu, dia masih bisa diakui. Lagi pula, prajurit naga terlalu berharga di dunia ini. View gelombang.
Lin Chen menghela napas, menenangkan ki dan darahnya, melepaskan diri lamanya dan menjadi pribadi yang sepenuhnya baru. Bagus, akhirnya aku berhasil mengubah atribut darah nagaku, terutama setelah memurnikan aura pedang naga Azure. Sekarang aku bahkan tidak akan takut pada hujan pedang di puncak kekuatannya, Lin Chen tersenyum. Meskipun kultivasinya belum mencapai terobosan, kekuatan keseluruhannya meningkat secara signifikan, dan sekarang kultivasi Lin Chen sangat solid. Selama Lin Chen mau, dia dapat memicu kesengsaraan surgawi berikutnya kapan saja, yang tidak diragukan lagi merupakan kartu truf super lainnya. Tentu saja, pertandingan babak penyisihan grup hanyalah hidangan pembuka. Lin Chen memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, sesosok hantu muncul begitu saja dari udara, menjadi nyata dari yang virtual, dia adalah Swordbone. Tetua tulang pedang, Lin Chen terkejut, saking fokusnya pada kultivasi, ia sampai mengabaikan kehadiran tulang pedang. Yang tidak dia duga adalah Swordbone, yang begitu sibuk mengawasi seluruh pertandingan pendahuluan grup, akan memberikan begitu banyak perhatian kepadanya. Ki naga darah yang sebelumnya ditempa Lin Chen bukanlah dari jalan kebenaran. Jika tulang pedang mengetahui rahasianya, itu akan sangat merepotkan, jadi Lin Chen secara tidak sadar segera menjadi waspada. Swordbone merasakan rasa bersalah dan kekhawatiran Lin Chen, lalu tersenyum tipis, tenang saja, orang tua ini tidak bermaksud merepotkanmu. Lin Chen diam-diam menghela napas lega, mengetahui bahwa Swordbone masih merupakan orang yang jujur dan rasional. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, junior memberi salam kepada tetua senior. Haha, aku tidak menyangka kau benar-benar seorang prajurit naga. Ini adalah tubuh pertempuran yang langka dan kuat di dunia, tidak heran bahkan Little Rain bukanlah lawanmu. Swordbone mengelus janggutnya dan tersenyum, berkata, melihatmu berlatih begitu aktif, sepertinya tujuanmu tidak kecil. Iya, junior hanya berdedikasi pada kultivasi, mengasah dirinya, dan berusaha untuk meningkatkan dirinya. Aku tidak pernah berpikir untuk bermusuhan dengan siapapun. Adapun kesalahpahaman yang terjadi di Sekte Pedang, aku harap tetua akan menyelidikinya dengan saksama. Lin Chen menangkupkan tangannya. Jangan gugup, Pak Tua tidak menyalahkanmu, pedang tulang tersenyum, hanya saja Pak Tua selalu menghargai bakat, terutama bakat luar biasa sepertimu. Aku sangat menghargaimu dan berharap kau akan mempertimbangkan dengan serius nasihat yang Pak Tua berikan kepadamu sebelumnya. Tetua, tenang saja, setelah turnamen naga tersembunyi berakhir, junior akan memberikan jawaban kepadamu, jawab Lin Chen. Swordbone khawatir Lin Chen akan pergi saat itu juga, dan mengerutkan kening, saudara Xingyan, kau harus berpikir jernih. Meskipun tindakanmu tidak berlebihan, kau sekarang telah menyinggung semua murid Sekte Pedang. Kompetisi peringkat naga potensial yang akan datang akan sangat merepotkanmu. Jika Pak Tua ikut campur, aku masih bisa berbicara atas namamu. Terima kasih atas perhatian kakak, tetapi si junior selalu keras kepala dan hanya ingin membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri, kata Lin Chen. Karena kau begitu gigih, Pak Tua tidak akan memaksamu. Swordbone menghela napas pelan, lalu bertanya dengan serius, hanya saja Pak Tua sangat penasaran dengan satu hal, yaitu ki darah naga di tubuhmu. Itu berasal dari sumber yang tidak biasa dan memiliki kekuatan jahat yang luar biasa. Tentu saja, Pak Tua tidak meragukanmu, hanya saja sebagai orang yang bertanggung jawab atas pertandingan pendahuluan grup, saya memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan kompetisi. Sejujurnya, ki darah naga yang diperoleh junior itu kebetulan, kata Lin Chen dengan wajah serius, junior tahu bahwa sumber ki darah naga itu jahat, tetapi junior ingin bertahan hidup dan harus secara paksa mengendalikan ki naga jahat. Saya telah mencari metode untuk memurnikan ki naga jahat, dan surga tidak mengecewakan orang yang bertekad. Hari ini, saya akhirnya dapat memurnikan ki naga jahat. Tetapi percayalah, tetua, junior tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya. Iya, setelah pengamatan orang tua itu terhadapmu, kau memang bukan pengikut jalan jahat dan memiliki tekad untuk memperbaiki jalan jahatmu, yang patut dipuji, kata Swordbone dengan sungguh-sungguh, hanya saja ki naga jahat di tubuhmu sangat kuat, dan pil darah Qinglong mungkin tidak dapat sepenuhnya menekannya. Tentu saja, apakah itu benar atau jahat tergantung pada hati seseorang. Kau dapat mengalahkan iblis batinmu, yang juga membuktikan bahwa karaktermu jauh melampaui orang biasa. Jika kau dapat menjadi murid sekte kami di masa depan, sekte kami memiliki banyak metode mental unik yang dapat menahan ki jahat, yang akan sangat membantumu. Iya, junior akan mempertimbangkannya dengan serius, Lin Chen mengangguk. Meskipun dia tidak memiliki perasaan baik terhadap murid sekte pedang, masih ada banyak tetua di sekte pedang yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang-orang berjuang untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Sekte pedang jauh lebih rumit dari yang kau bayangkan. Di Sekte Pedang, kau akan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang, kata Swordbone sambil tersenyum, orang tua memang sudah banyak bicara, tetapi pada akhirnya keputusan ada di tanganmu. Ngomong-ngomong, kau begitu fokus pada kultivasi sehingga mungkin lupa waktu. Babak ketiga pertandingan pendahuluan grup akan segera dimulai. Meskipun kau sudah memastikan kenaikan kelas, orang tua masih berharap kau akan tampil lebih baik lagi. Iya, tetua sangat perhatian, Lin Chen berkata dengan penuh hormat. Jarang sekali kultivasinya meningkat, dan dia juga ingin mencari lawan untuk mengasah kemampuannya. Dia hanya berharap di babak terakhir pertandingan pendahuluan grup, dia bisa dipasangkan dengan lawan yang bagus. Selamat tinggal, senyum Swordbone menghilang. Langsung, Lin Chen menenangkan diri dan berjalan menjauh dari ruang roh pedang. Di luar, Broken Blade dan yang lainnya telah menunggu cukup lama. Saudara Xingyan,
kau akhirnya keluar dari pengasingan. Kultivasimu telah meningkat pesat, bukan? Broken Blade menyambutnya dengan senyuman. Sedikit membaik, Lin Chen tersenyum tipis, tanpa sadar melirik Broken Blade dan yang lainnya, matanya berbinar. Dia jelas merasakan vitalitas mereka telah menjadi jauh lebih kuat, dan dia tersenyum lagi, hehe. Kurasa kalian para kakak benar-benar telah banyak berkembang. Haha, berkatmu, aku akhirnya berhasil menembus tingkat kultivasiku. Broken Blade tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan percaya diri, dengan alam inti emas 6 revolusiku, aku tidak akan gentar meskipun bertemu lawan yang kuat di peringkat naga potensial. Kami berdua sudah kalah satu pertandingan, jadi kami harus memenangkan pertandingan terakhir babak penyisihan grup, kata Feng Ying. Banyak orang sudah tereliminasi. Kontestan yang bisa bertahan di babak ketiga pertandingan penyisihan grup tidaklah mudah. Kecuali jika kita cukup beruntung dipasangkan dengan lawan yang lebih lemah dari kita, kata Bai Feng. Apakah itu begitu mengecewakan? Sui Yue memutar matanya. Sekumpulan Jianghu Xiaoxi, aku benar-benar tidak tahu dari mana kalian mendapatkan ambisi kalian. Sebuah suara yang sangat sumbang terdengar, dan orang yang datang adalah Sword Rain. Oh, coba saya lihat siapa ini, ternyata lawan yang sudah kalah. Apa, bukankah kamu sudah cukup dipermalukan, dan kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri lagi? Saudara Xingyan, kami mengasihani kamu dan membebaskanmu, tetapi bukannya berterima kasih, kamu malah berani muncul di hadapan kami dan memamerkan kekuatanmu. Broken Blade dan yang lainnya mengejek. Utang ini, Tuan Muda akan melunasinya cepat atau lambat. Wajah Sword Rain memerah karena marah, dan dia menatap Lin Chen dengan dingin, berkata, Saudara Xingyan. Babak terakhir pertandingan pendahuluan grup juga dijodohkan secara acak. Sebaiknya kau jangan bertemu Tuan Muda, kalau tidak aku pasti akan melumpuhkanmu. Sama sepertiku, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu lagi, Lin Chen tersenyum tipis. Mari kita lihat, Sword Rain mendengus dingin dan pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Ayo kita pergi juga, tak perlu peduli dengan ekspresi orang ini. Nada suara Broken Blade dingin dan penuh kebencian, lalu mereka pergi ke arena bela diri bersama-sama. Setelah Lin Chen dan yang lainnya pergi, dua sosok perlahan muncul. Saudara Yi, kau sedang berurusan dengan anak ini, bukankah kau akan kehilangan banyak muka? Aku melihat betapa sombongnya anak ini dan mau tak mau aku menghukumnya. Aku tidak menyangka dia akan menjadi anak yang begitu keras kepala dan tidak takut apapun. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Dari informasi yang kuterima, Tetua Sword Bond tampaknya sangat menghargai anak laki-laki ini dan telah melaporkan informasinya. Sepertinya dia berniat merekrut anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini adalah tumor dan tidak boleh dibiarkan tinggal di Sekte Pedang. Jika dia tumbuh dewasa, baik kau maupun aku tidak akan mampu menandinginya. Tidak perlu terburu-buru. Dengan kekuatannya, mendapatkan tempat di alam rahasia naga tersembunyi sudah pasti. Dengan kekuatanmu dan kekuatanku, bukankah kita punya kesempatan untuk menghadapinya di alam rahasia naga tersembunyi? Itu benar, karena dia begitu sombong, biarkan dia berbangga diri untuk sementara waktu. Begitu dia jatuh ke tangan Tuan Muda, aku pasti akan membuat hidupnya seperti neraka. Wajah Sword Yi tampak muram, dan dia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Murid Sekte Pedang selalu sombong. Meskipun mereka tidak memiliki permusuhan dengan Lin Chen, tindakan Lin Chen kemarin sangat melukai harga diri mereka. Bagi murid Sekte Pedang, dia jelas dianggap sebagai musuh bebuyutan. Arena seni bela diri. Setelah dua putaran pertama pertandingan pendahuluan grup, puluhan orang telah tereliminasi, sehingga putaran terakhir pertandingan pendahuluan grup dikurangi secara signifikan, tetapi keseruannya jelas lebih tinggi daripada dua putaran pertama, dan persaingan akan lebih ketat. Dan jumlah penonton di luar arena juga meningkat. Saat ini juga, saat waktu semakin dekat, para petugas dari setiap arena seni bela diri mengambil posisi masing-masing. Sangat gembira, babak terakhir pertandingan penyisihan grup akhirnya akan segera dimulai. Ya, babak terakhir pertandingan penyisihan grup akan menentukan tempat untuk memasuki alam rahasia naga tersembunyi, dan persaingannya akan semakin ketat. Para kontestan yang bisa mencapai babak terakhir pertandingan penyaringan grup bukanlah kontestan lemah, jadi kita bisa menikmati banyak pertarungan seru. Di luar arena bela diri, suasananya ramai dan emosi sangat terasa. Kedatangan Lin Chen dan yang lainnya segera menarik banyak perhatian, terutama dari para murid Sekte Pedang, yang sama sekali memusuhi Lin Chen. Mereka tidak percaya bahwa seorang pendekar pedang telah berulang kali mempermalukan para murid Sekte Pedang. Setelah sekian lama, Sword Bond muncul kembali di lokasi kejadian, dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah dua putaran pertama pertandingan babak penyisihan grup, semua orang telah menunjukkan performa yang luar biasa. Saya berharap di putaran terakhir pertandingan babak penyisihan grup, semua orang dapat terus bekerja keras dan tidak meninggalkan penyesalan. Setelah jeda, Sword Bond melanjutkan, tentu saja, Pak Tua percaya bahwa para kontestan yang dapat mencapai babak terakhir pertandingan pendahuluan grup adalah elit di antara para elit. Oleh karena itu, aturan untuk babak terakhir kompetisi tidak akan membedakan nilai menang kalah. Pasangan untuk setiap grup akan ditentukan dengan undian acak, dan Pak Tua akan mengundi sendiri. Keserampangan. Di babak terakhir, para kontestan juga ada yang kuat dan ada yang lemah. Mendapatkan lawan yang cocok juga membutuhkan sedikit keberuntungan. Bagian 1114.
Seluruh tempat acara hening, ekspresi Swordbone serius, dan dia mulai menggambar secara acak. Grup pertama, kontestan yang saling berlawan adalah nomor 12 dan nomor 99. Grup kedua, kontestan yang saling berlawan adalah nomor 86 dan nomor 123. Grup ketiga, kontestan yang saling berlawan adalah nomor 146 dan nomor 54. Grup keempat, kontestan yang saling berlawan adalah nomor 18 dan nomor 79. Para kontestan dari masing-masing grup yang nomornya telah dipanggil, silakan segera naik ke panggung. Swordbone mengumumkan dengan lantang, setelah secara acak mengundi 4 kelompok kontestan yang saling berlawan. Segera setelah itu, para kontestan dari masing-masing grup naik ke panggung satu persatu. Namun, ketika kelompok pertama kontestan yang saling berlawan naik ke panggung, hal itu memicu seruan kegembiraan dari seluruh tempat acara. Lin Chen mengerutkan kening. Ya, kontestan yang saling berlawan di grup pertama adalah Sima Tianqi dan Cloud Moon, masing-masing nomor 12 dan 99. Jelas sekali. Cloud Moon telah memenangkan 2 ronde berturut-turut, mendapatkan poin tambahan, sehingga total poinnya menjadi 7, yang sudah dianggap sebagai kualifikasi yang stabil. Rekor Sima Tianqi adalah 1 kemenangan dan 1 kekalahan, dengan total 2 poin. Dia harus memenangkan pertandingan ini agar memiliki kesempatan untuk lolos kualifikasi. Menarik, 2 wanita tercantik dari alam pedang surga ternyata saling berhadapan. Rumor mengatakan bahwa kedua wanita cantik ini tampaknya berselisih, ditambah lagi lembah awan terbakar dan paviliun penjinak hewan selalu bersaing secara terbuka maupun rahasia, sehingga pertempuran sengit tak terhindarkan. Iya, jika menggabungkan penampilan mereka di 2 babak sebelumnya, Nona Cloud Moon memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan fondasi yang lebih dalam. Nona Tianqi sudah mengalami 1 kekalahan, dan untuk lolos, dia harus menang secara konsisten dan pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Semua orang berbicara dengan penuh semangat, karena pertarungan antara para wanita cantik itu menarik banyak perhatian. Dalam babak penyaringan grup, hanya Sima Tianqi dari paviliun penjinak hewan yang berhasil lolos ke babak final. Jika Sima Tianqi kalah, paviliun penjinak hewan akan kehilangan semua tempatnya. Sebagai murid paviliun penjinak hewan buas, Lin Chen tentu berharap Sima Tianqi bisa menang. Sekarang semuanya bergantung pada apakah Cloud Moon akan menunjukkan kebaikan padanya. Alis Cloud Moon yang seperti pohon willow sedikit mengerut saat dia menatap Sima Tianqi. Karena mereka pernah mengalami situasi hidup dan mati bersama selama pelatihan mereka di reruntuhan kuno, mereka dapat dianggap telah berbagi pengalaman, tetapi mereka bukanlah teman dekat. Setelah berpikir sejenak, Cloud Moon berkata dengan acuh tak acuh, "Demi dia, aku menyerah." Kehilangan. Seluruh hadirin tercengang. Karena tidak mengetahui hubungan antara kedua wanita itu, mereka cukup bingung dengan keputusan Cloud Moon untuk mengundurkan diri. Namun, mereka tidak tahu. Sima Tianqi tidak menyukai sikap Cloud Moon. Dia langsung mengangkat cambuk tulang naganya dan menyerang, berkata dengan angkuh, "Siapa yang menginginkan belas kasihanmu? Jika aku menang, Nona harus mengalahkanmu dengan adil." Cloud Moon mengerutkan kening, menghindar dengan cepat, dan berkata agak marah, "Sima Tianqi. Aku sudah memberimu kehormatan, jangan keterlaluan. Siapa yang mau kau menghormatiku?" Sima Tianqi bersikap tidak sopan, mengacungkan cambuk tulang naganya yang berubah menjadi naga. Meskipun ia baru berada di puncak kultivasi alam inti emas revolusi kedua, Sima Tianqi telah mewarisi teknik kuno dari makam abadi, dan serangannya sangat dahsyat, mampu menantang lawan di atas levelnya. Cloud Moon memiliki fondasi yang kuat, dan kultivasinya selalu melampaui Sima Tianqi. Dia memulai dari tingkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Ditambah lagi, setelah menerima warisan dari makam abadi, Cloud Moon, yang telah mencapai kultivasi alam inti emas 3 revolusi, jelas sepenuhnya menekan Sima Tianqi. Gadis ini benar-benar keras kepala. Lin Chen merasa pusing. Semua orang juga menyaksikan dengan rasa takut dan cemas, tidak pernah menyangka bahwa wanita cantik yang dirumorkan itu memiliki temperamen yang begitu meledak-ledak. Tarian naga terbang. Sima Tianqi mengeluarkan teriakan yang lembut. Naga-naga panjang yang kuat dan nyata melesat dan bergelombang, bergerak ke segala arah. Teknik gerakan Cloud Moon sangat bagus. Dia menari seperti nyala api, dengan terampil dan bebas menghindari serangan ganas Sima Tianqi. Mungkin Sima Tianqi terlalu memaksanya, dan Cloud Moon menjadi marah, ingin melakukan serangan balik. Lin Chen merasa sangat tak berdaya dan mengirimkan pesan suara kepada Cloud Moon, "Kakak senior Yun Yue, bisakah Anda berbaik hati dan membiarkan kakak senior Tianqi pergi?" Hah, wajah cantik Cloud Moon membeku karena terkejut. Suara ini terlalu familiar. Iya, dia selalu mencurigai identitas Lin Chen, tetapi seiring dengan semakin kuatnya kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen, Cloud Moon menjadi tidak sepenuhnya yakin. Sekarang setelah dia mendapatkan jawaban dari Lin Chen, dia langsung merasa sangat gembira. Itu dia, benar-benar dia, aku sudah menduganya, siapa lagi selain dia yang memiliki kemampuan seperti itu. Jantung Cloud Moon berdebar kencang karena gembira, dan dia sejenak teralihkan perhatiannya. Meraung, gelombang. Cahaya naga yang kuat, seperti petir, menyapu area tersebut. Cloud Moon tersentak bangun, bereaksi agak lambat. Dia buru-buru mengayunkan pedang Biyan miliknya, menggunakan sedikit kekuatan Suan untuk menangkis, tetapi jelas bahwa Cloud Moon menahan diri. Bang, gelombang. Dengan suara yang mengejutkan, cahaya naga itu hancur berkeping-keping, dan Cloud Moon mundur dengan momentum tersebut, jatuh dari panggung seni bela diri.
Nomor 12 menang, nomor 99 kalah. Pengatur panggung langsung mengumumkan. Sima Tianqi terkejut, menarik kembali cambuk tulang naganya, dan berkata dengan marah, kau melakukannya dengan sengaja, itu tidak dihitung, ayo bertarung lagi. Hehe, kalau kau lolos kualifikasi, tentu saja aku tidak akan bersikap lunak lagi padamu. Cloud Moon tersenyum tipis, larut dalam kegembiraan, dan tidak mempedulikan Sima Tianqi. Dia berbalik dan pergi. Aku sangat marah. Jika aku bertemu denganmu lagi di pertarungan peringkat naga, Nona pasti akan mengalahkanmu dengan kekuatan sebenarnya. Sima Tianqi sangat marah. Meskipun dia memenangkan ronde terakhir, dia tidak merasa senang. Meskipun total poinnya mencapai 5, apakah dia bisa lolos kualifikasi bergantung pada peringkat akhir daftar poin. Di sisi lain, Cloud Moon berjalan langsung melewati Lin Chen. Aroma samar tercium, dan dia diam-diam mengirimkan pesan, Lin Chen, ingatlah kau berhutang budi padaku. Baik, terima kasih. Lin Chen mengangguk sedikit. Broken Blade dan yang lainnya tidak bereaksi, tetapi Sui Yue, yang juga seorang wanita, lebih peka. Ia samar-samar melihat makna khusus di mata Cloud Moon ketika menatap kakak Xingyan, dan diam-diam merasa bingung, Mengapa tatapan Cloud Moon terhadap kakak Xingyan agak aneh? Apakah mereka saling kenal? Jika dipikir-pikir, seorang pemuda berbakat seperti Lin Chen pasti bisa memikat hati banyak wanita cantik. Kemudian, setelah Cloud Moon dan yang lainnya, hasil dari 3 kelompok kontestan lawan lainnya juga ditentukan. Yang berbeda di babak final adalah, demi keadilan, keempat kelompok kontestan yang saling berlawan harus menyelesaikan pertandingan mereka sebelum 4 kelompok kontestan berlawan berikutnya diundi secara bersamaan. Segera, Sword Bond muncul kembali dan mengumumkan dengan lantang, terima kasih kepada semua peserta yang telah memberikan duel-duel luar biasa, dan selamat kepada para pemenang yang lolos kualifikasi. Namun kompetisi kita harus berlanjut. Sekarang kita akan secara acak mengundi 4 kelompok peserta berikutnya. Grup pertama, kontestan yang saling berlawan adalah nomor 4 dan nomor 56. Begitu Sword Bond mengumumkan grup pertama, wajah Broken Blade membeku karena terkejut. Nomor 4. Kalau aku ingat dengan benar, itu pasti si pria arogan bernama Sword Rain, kan? Nomor 56. Bukankah itu Brother Broken Blade? Feng Ying dan yang lainnya terkejut, semuanya menatap Broken Blade. Iya, ini aku. Broken Blade mengangguk sedikit, wajahnya tampak tidak baik. Lin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kakak pedang patah, kau telah memenangkan 2 ronde berturut-turut dan bisa mendapatkan poin tambahan. Bahkan jika kau kalah, kau masih punya peluang bagus untuk lolos. Orang ini pasti berniat jahat, tidak perlu berurusan dengannya. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Feng Ying tampak khawatir. Meskipun aku bukan lawannya, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku juga ingin melihat seberapa besar perbedaan antara aku dan dia. Ini juga merupakan bentuk latihan bagiku. Broken Blade berkata dengan serius, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Oke, semoga berhasil. Lin Chen memberi semangat. Meskipun Sword Rain telah memenangkan 2 ronde berturut-turut dan mendapatkan 7 poin, karena Lin Chen telah mengambil posisinya di peringkat dan mengurangi 3 poin, total poinnya hanya 4. Oleh karena itu, ia juga harus memenangkan ronde terakhir untuk lolos kualifikasi. Nomor 4. Bukankah itu kakak senior Hujan Pedang? Bagus, setidaknya kali ini dia tidak bertemu Lin Chen lagi. Dengan kekuatan kakak senior Sword Rain, selain para ahli di peringkat naga potensial, dia seharusnya tidak akan mendapat tekanan, kan? Semua orang berdiskusi. Bahkan, Sword Rain diam-diam juga menghela napas lega. Dia tahu lawan-lawan kuat untuk setiap nomor, dan nomor 56 jelas tidak ada dalam daftar ancaman. Kualifikasinya sudah pasti. Tiba-tiba, Broken Blade berjalan selangkah demi selangkah menuju panggung seni bela diri tempat Sword Rain berada. Begitu melihat Broken Blade, Sword Rain langsung tertawa terbahak-bahak, haha. Jadi lawanku adalah sampah ini. Sayangnya, kau terlalu jauh di belakang anak muda Lin Chen itu. Kalau tak mau mati, enyahlah. Jelas sekali. Sword Rain bermaksud memprovokasi Broken Blade, dengan harapan Broken Blade akan menerima tantangan tersebut. Broken Blade baru saja mencapai terobosan dalam kultivasi dan penuh semangat. Dia juga ingin memamerkan kekuatannya dengan benar, dan berkata dengan marah, hanya lawan yang kalah. Kakak Xingyan bisa mengalahkanmu, dan aku juga bisa. Sombong tak tahu malu. Sword Rain menatap ke bawah dengan mata dingin dan mencibir, dengan kemampuanmu yang menyedihkan, bahkan jika aku membiarkanmu, sampah ini, memiliki 3 jurus, kau tetap tidak akan menjadi lawan tuan muda. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah. Xiao Yu, jaga ucapanmu. Sword Bond mengingatkannya dengan tegas. Ia gelombang, Sword Rain merasa kagum dan akhirnya menahan sikap arogannya. Terlalu penuh kebencian. Satu-satunya penyesalan saya adalah kekuatan saya tidak mencukupi, kalau tidak, saya akan mencabik-cabik mulut anjingnya. Aku merasa orang itu sepertinya sengaja memprovokasi Brother Broken Blade, aku khawatir itu bukan pertanda baik. Feng Ying dan yang lainnya sangat marah dan juga khawatir tentang Broken Blade. Ekspresi Lin Chen tegang, dan dia terus-menerus memperhatikan jalannya pertempuran. Saat ini juga, grup yang beranggotakan Broken Blade dan Sword Rain juga menarik banyak penonton. Terlepas dari perbedaan kekuatan yang sangat besar, tidak ada yang memihak Broken Blade. Sword Rain tertawa sinis, hehe, tuan muda sangat menyukai kebodohanmu.
Karena kau sangat suka berkompetisi, Tuan Muda akan melumpuhkanmu, mengingat itu sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari anak muda Lin Chen itu. Ekspresi Broken Blade serius, matanya tertuju pada Sword Rain. Menghadapi seorang ahli alam inti emas 8 putaran, dia tidak berani bersantai atau meremehkannya sama sekali. Sword Rain berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap ke bawah dengan mata dingin, dan mencibir main-main, hehe, aku beri kau 3 gerakan. Mari kita lihat seberapa mampunya kau dibandingkan dengan anak muda Lin Chen itu. Tutup mulutmu. Broken Blade meraung marah, langsung melepaskan pedang penghancur surga, menebas dengan amarah yang luar biasa seperti sambaran petir. Jelas sekali. Setelah kultivasi Broken Blade menembus ke 6 revolusi, kekuatan keseluruhannya meningkat pesat. Oh, dia memang punya sedikit keahlian. Sword Rain sedikit terkejut, tetapi dia telah memulihkan vitalitasnya dan sama sekali mengabaikan serangan Broken Blade. Dengan kilatan cahaya seperti hantu, dia dengan mudah menghindarinya dan berkata dengan bangga, gerakan pertama. Aku akan mengambil nyawa anjingmu pada langkah kedua. Broken Blade sangat marah, melangkah dengan langkah menggelegar, mengayunkan pedangnya seperti guntur, dan menebas dengan marah di sepanjang bayangan tempat Sword Rain lewat. Sayangnya, baik itu reaksi, kesadaran, atau teknik gerakan, Sword Rain jauh lebih unggul daripada Broken Blade. Desis, gelombang. Sword Rain bergerak seperti hantu, berputar-putar dengan aneh, dan benar-benar berada di belakang Broken Blade. Wajahnya menjadi dingin, matanya berkilau dengan cahaya dingin, dan dia mendengus, untuk menghadapi sampah sepertimu, kenapa harus menunggu 3 gerakan? Ekspresi Broken Blade berubah drastis, dan perasaan bahaya yang kuat langsung muncul di hatinya. Tidak bagus. Wajah Lin Chen juga berubah karena terkejut, tidak pernah menyangka Sword Rain akan begitu keji, mengatakan dia akan mengizinkan 3 gerakan tetapi tiba-tiba melancarkan serangan ganas pada Broken Blade pada gerakan kedua. Bagian 1115. Tanpa diduga, pada gerakan kedua, hujan pedang meracuni pedang patah. Itu benar-benar di luar dugaan, bahkan Lin Chen pun tidak sempat bereaksi. Ya, selama tidak ada pengunduran diri sukarela, tidak ada yang dapat mengakhiri pertandingan. Untungnya, Broken Blade juga merupakan seorang ahli bela diri Jianghu yang berpengalaman. Menyadari bahaya, meskipun ia bukan tandingan Sword Rain, ia tetap berhasil menarik kembali pedangnya tepat waktu, sedikit menggeser tubuhnya, dan menggunakan badan pedang sebagai perlindungan, nyaris menangkis kekuatan telapak tangan Sword Rain. Namun, kekuatan telapak tangan seorang ahli alam inti emas 8 putaran sangatlah dahsyat. Ditambah dengan serangan berat hujan pedang, memang terlalu sulit bagi kekuatan pedang patah untuk menahan serangan telapak tangan berat hujan pedang. Bang! Gelombang! Cahaya pedang itu menyebar, dan kekuatan yang terus-menerus dan dahsyat bergetar dan menembus langsung. Gelombang! Tubuh dan semangat Broken Blade terguncang hebat, dan dia batuk darah. Karena tidak mampu menahan beban, sebagian besar tendon dan tulangnya hampir patah, dan seluruh tubuhnya langsung terlempar. Namun, sudut pendaratannya tampaknya telah diperhitungkan, dan dia tidak jatuh dari panggung seni bela diri. Sword Rain dipenuhi dengan niat membunuh. Gagal dalam satu gerakan, dia segera memanfaatkan situasi tersebut untuk mengejar. Gelombang. Dengan langkah cepat, dia mendekat, melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Seperti awan hitam tebal, kekuatan mengerikan menyapu dan menyelimuti Broken Blade. Tuan Muda akan melumpuhkanmu, teriak Sword Rain dingin. Broken Blade mengalami luka parah dan dalam keadaan setengah sadar. Sekalipun dia ingin mundur, sudah terlambat. Bahaya. Semua orang berseru, jelas sekali Sword Rain telah menyerang dengan kekuatan yang besar. Jika dia mendaratkan serangan telapak tangan lagi, bahkan jika Broken Blade tidak mati, dia akan lumpuh sebagian. Karena telapak tangan yang ganas itu mendekat, dan wajah Feng Ying serta yang lainnya memucat karena ketakutan. Desis, gelombang. Sesosok bayangan samar, seperti mimpi, tiba-tiba muncul begitu saja, berdiri dengan berat di depan Broken Blade. Jika kau ingin membahayakan nyawa saudaraku, lewati aku dulu. Sebuah suara berat dan marah menggema, disertai dengan kekuatan telapak tangan yang dahsyat dan mendominasi, seperti naga yang sedang bertarung, sekuat dan sekokoh besi, berhadapan langsung dengan kekuatan telapak tangan Sword Rain. Wajah Sword Rain berubah kaget. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana pendatang baru itu menyerang, hanya merasakan ketakutan bahwa kekuatan telapak tangan yang datang sangat dahsyat dan luar biasa, tidak lebih lemah dari miliknya sendiri. Bang! Gelombang! Kedua telapak tangan bertabrakan dengan suara seperti guntur, dan lapisan riak kekuatan melonjak di kehampaan. Karena Sword Rain tidak dapat bereaksi tepat waktu dan kehilangan inisiatif, kekuatan telapak tangannya jauh dari kekuatan puncaknya, secara bertahap melemah, dan kemudian dia terpaksa mundur. Tapi lihat! Lin Chen berdiri tegak seperti gunung, ekspresinya dingin dan angkuh, seperti benteng, berdiri kokoh di depan Broken Blade. Lin Chen. Seluruh kerumunan berseru gembira, sementara Feng Ying dan yang lainnya diam-diam menghela napas lega. Langsung, Broken Blade menarik napas, memulihkan kesadarannya, dan melihat punggung yang familiar berdiri tegak di depannya. Ia berkata dengan terkejut, Kakak Xingyan. Apa kau baik-baik saja? Lin Chen langsung bertanya. Aku baik-baik saja, itu tidak akan membunuhku, kata Broken Blade dengan marah, sudah mengerti. Dia tidak menyangka Sword Rain akan begitu keji dan tidak tahu malu, mencoba membunuhnya.
Kemudian, Sword Rain juga terbangun, menatap tajam Lin Chen, dan langsung bertanya, Lin Chen. Selama pertandingan, ketika hasilnya belum ditentukan, kau dengan paksa ikut campur, yang telah melanggar aturan kompetisi secara serius. Menurut aturan kompetisi, kau harus dihukum berat, hasilmu dibatalkan, dan dikeluarkan dari Sekte Pedang. Hehe, itu hanya pertandingan sparring, tapi kau menggunakan gerakan-gerakan kejam di setiap seranganmu, berniat membunuh saudaraku. Jika ini maksud dari pertukaran seni bela diri turnamen naga tersembunyi, maka sebaiknya aku tidak ikut serta. Lin Chen mencibir mengejek. Dalam pertandingan sparring, tinju dan kaki tidak mengenal mata, dan cedera yang tidak disengaja tidak dapat dihindari. Lagi pula, Tuan Muda sudah memperingatkannya sebelumnya. Sampah inilah yang terlalu percaya diri dan ingin menantang Tuan Muda. Siapa yang bisa dia salahkan? Kata Sword Rain dingin. Benar, jika semua orang bisa ikut campur dalam kompetisi, lalu apa gunanya? Selama tidak ada yang secara aktif mengundurkan diri, pertandingan belum berakhir. Kau tahu kau lebih rendah dariku tapi tetap bersikap sok tangguh, dan ketika kalah, kau harus meminta bantuan. Apakah kalian para seniman bela diri Jianghu begitu tidak mengindahkan aturan? Peraturan kompetisi telah menyatakan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mengganggu jalannya kompetisi, dan para pelanggar akan dihukum berat. Murid Sekte Pedang itu mencemooh. Saudaraku, akulah yang menyeretmu ke bawah. Aku tidak mendengarkan nasihatmu dan bersikeras untuk berkompetisi dengan pria tak tahu malu ini, kata Broken Blade dengan wajah penuh penyesalan. Tidak apa-apa, aku ingin melihat apakah jalan kebenaran yang luas ini tidak memiliki siapapun yang mampu menegakkan keadilan. Kata Lin Chen dengan marah. Keadilan, kau jelas-jelas melanggar aturan duluan, dan kau masih bicara soal keadilan. Balas Sword Rain dengan dingin. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bicara soal keadilan denganmu. Lin Chen mencibir, sebelum pertandingan, kau bilang akan memberi adikku 3 langkah, tapi sebelum 3 langkah itu selesai, kau langsung menyerang adikku dengan kejam. Apakah ini yang dilakukan seorang pria sejati? Kompetisi yang adil, masing-masing mengandalkan kekuatan sendiri. Apa itu seorang gentleman? Sword Rain mendengus dingin. Jadi, kau mengakui bahwa kau adalah seorang penjahat. Lin Chen mencibir. Kau, Sword Rain sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kita sekarang sedang membicarakan aturan kompetisi, pelanggaranmu. Semua orang melihatnya, semua orang tahu itu. Berhenti bicara omong kosong kepada Tuan Muda. Aku tahu kau tidak senang denganku. Kau bisa langsung menyerangku, tak perlu menyerang saudaraku dengan kejam. Lin Chen berkata dingin, apakah kau tidak yakin? Kulihat kau sudah memulihkan energi vitalmu. Apakah kau berani bertarung secara adil denganku? Anggap saja ini ronde ketiga pertandingan. Saat ini, Sword Rain memiliki rekor negatif dan harus memenangkan ronde ketiga untuk melaju. Ia juga pernah mengalami kekalahan telak di tangan Lin Chen sebelumnya. Bahkan setelah memulihkan kultivasinya, ia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Lin Chen, jadi bagaimana mungkin ia berani menerima tantangan tersebut? Lin Chen, kau telah melanggar peraturan secara serius dan tidak lagi berhak untuk berpartisipasi dalam babak penyaringan grup. Sword Rain mendengus dingin. Baiklah, aku bisa melepaskan kualifikasiku untuk berpartisipasi dan menantangmu dalam kapasitas pribadiku. Beranikah kau? Aura Lin Chen penuh, agresif, dan menekan. Selama teman dekat dan keluarganya terluka, itu akan menyentuh sisi gelap Lin Chen. Meskipun tindakan Lin Chen agak impulsif, dia adalah orang yang cukup berintegritas. Benar sekali, dia rela melepaskan kualifikasinya untuk berkompetisi hanya demi membela saudaranya. Aku berharap punya saudara seperti itu. Tidakkah menurutmu para murid Sekte Pedang itu terlalu hina dan tidak tahu malu? Semua orang berbisik dan berdiskusi, tersentuh oleh tindakan Lin Chen yang benar. Saudara Xingyan, Feng Ying dan yang lainnya juga sangat tersentuh. Sifatnya tidak berubah. Mungkin itu karismanya. Hati Cloud Moon juga tersentuh, sekali lagi terpikat oleh karisma yang ditampilkan Lin Chen. Pasti orang itu. Hanya dia yang akan sepenuh hati melindungi teman-temannya. Sima Tianqi menghela napas pelan, tak kuasa mengingat kenangan yang mereka bagi bersama. Dia selalu maju ke depan ketika teman-temannya dalam bahaya. Benar sekali, pasti kakak Chen. Yang Chen sangat gembira. Lumayan, anak ini cukup berintegritas, dia memiliki sikap seorang komandan, puji Ming Hai sambil tersenyum. Tidakkah menurutmu Sword Rain terlalu tidak tahu malu? Ming Yue mendengus pelan, juga merasa geram terhadap Lin Chen. Ming Hai mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Yue, kakak bingung. Kau sepenuh hati berharap kakak bisa mengalahkan anak ini, tapi kakak melihat kau sepertinya cukup khawatir dengan anak itu. Aku tidak, Ming Yue sepertinya pikirannya terbongkar, dan wajahnya yang lembut memerah. Di sisi lain, Suot Yi mengamati dengan tatapan dingin dan mendengus pelan, anak ini terlalu sombong, dia semakin tidak menghargai Sekte Pedang kita. Tidak, sebaliknya, menurutku anak ini sangat bijaksana. Dengan bertindak dari sudut pandang yang benar, jika kita menghukum Lin Chen dengan keras atas perbuatannya ini, itu hanya akan menyebarkan kabar bahwa Sekte Pedang kita tidak mampu membedakan yang benar dari yang salah, menodai reputasi Sekte kita yang terhormat dan membuat kita menjadi bahan tertawaan dunia. Pedang Chow merenung, tindakan Pedang Rain masih terlalu kentara, dia telah kehilangan sikap seorang gentleman, dan telah mengalami kerugian dalam hal etika. Memang. Jian Gu akhirnya melangkah maju, dan berkata dengan nada berat, meskipun peraturan menyatakan bahwa selama pertandingan, tidak ada yang boleh ikut campur.
Namun, Pak Tua juga mengingatkan sebelumnya bahwa ini hanya pertandingan sparring dan tidak ada yang boleh sengaja membahayakan nyawa orang lain. Hujan pedang, tindakanmu dicurigai sengaja membahayakan seseorang. Tentu saja, tindakan Lin Chen juga agak kurang pertimbangan. Karena kedua belah pihak telah bertindak tidak pantas, mari kita berikan peringatan saja untuk saat ini. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Tetua, bagaimana seharusnya ronde ini dihitung untuk murid ini? Tanya Sword Rain dengan geram dan enggan. Meskipun ia tidak puas dengan peringatan dan hukuman Jiangu, ia tidak berani menantang otoritas Jiangu. Orang tua itu berpikir mungkin untuk mengadopsi saran Lin Chen. Di babak final, Lin Chen akan mewakili dan berkompetisi, tetapi poinnya harus dihitung untuk kontestan nomor 56. Jiangu merenung. Tidak adil, jika siapapun bisa mewakili dan berkompetisi, lalu apa gunanya pertandingan ini? Tanya Sword Rain dengan tajam. Jika kau merasa bersalah, katakan saja, kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Tuan muda akan merasa bersalah. Kau pikir kau siapa? Kata Sword Rain dingin. Hehe, jangan lupa siapa yang memberimu kualifikasi untuk lulus. Jika bukan karena aku membiarkanmu lolos, apakah kau masih berhak berdiri di sini dan pamer? Lin Chen mencibir, awalnya, aku berpikir untuk bertarung secara adil denganmu setelah kau memulihkan kultivasimu. Sekarang aku memberimu kesempatan, tetapi kau malah pengecut dan penakut seperti tikus. Apakah semua sesumbarmu sebelumnya hanya omong kosong? Bajingan, apa kau benar-benar berpikir tuan muda takut padamu? Teriak Sword Rain dengan marah. Menurutku, iya, Lin Chen mencibir. Bajingan, hujan pedang hampir meledak karena marah. Setelah didorong sampai titik ini oleh Lin Chen, dia tidak bisa menolak tantangan itu. Dia berkata dengan penuh kebencian, Tuan muda mengizinkanmu untuk mewakili dan bertanding, tetapi Tuan muda punya satu syarat, yaitu, hidup dan mati. Ini hanya pertandingan sparring, bukan permusuhan mendalam antara musuh bebuyutan. Tidak perlu bertindak impulsif seperti itu. Jiangu merenung. Hidup itu untuk berjuang demi bernapas. Karena anak ini begitu sombong dan tidak masuk akal, Tuan muda sama sekali tidak akan mundur. Teriak Sword Rain dengan marah, Lin Chen. Tuan muda bertanya padamu sekarang, apakah kau berani? Aku tidak suka membunuh orang, kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Haha, dengan kekuatanmu, kau berani bermimpi membahayakan nyawaku. Apa kau tidak takut ditertawakan? Sword Rain tertawa mengejek, lalu mendengus dingin, jika kau tidak berani, pergilah dari sini. Jika kau tidak ingin berkompetisi, jangan menghalangi orang lain. Saudaraku, lupakan saja. Bahkan jika aku kalah dalam pertandingan ini, peluangku untuk melaju masih sangat tinggi. Tidak ada gunanya berselisih dengan penjahat demi diriku. Broken Blade tak bisa menahan diri untuk tidak memberi nasihat. Dia benar, bukankah hidup hanya tentang berjuang untuk bernapas? Lin Chen menatap Sword Rain dengan dingin dan berkata, karena kau bersikeras, maka aku menerima tantanganmu. Aku hanya tidak tahu apakah tetua mengizinkannya. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, keberhasilan dan kegagalan oleh surga. Tuan muda masih bisa menentukan hidup dan matinya sendiri. Kata Sword Rain dingin. Karena sudah terpaksa sampai pada titik ini, ia bisa saja bersikap kejam sampai akhir. Orang tua ini tidak bisa mengganggu kebebasan kalian, hanya bisa memberi nasihat. Lagi pula, kalian semua adalah orang-orang dari jalan kebenaran, dan ini hanyalah pertandingan latihan. Tidak perlu menyakiti perasaan, apalagi melibatkan hidup dan mati, kata Jiangu dengan sungguh-sungguh. Muridku sudah mengambil keputusan. Sekalipun aku mati, aku tidak boleh kehilangan martabat sebagai murid Sekte Pedang. Mohon maafkan aku, tetua. Nada suara Sword Rain tegas. Meskipun ia telah menderita kerugian besar, dengan alam inti emas 8 putaran dalam kondisi puncak, bukankah ia masih bisa menghadapi Lin Chen? Ini awalnya adalah kemenangan yang sudah pasti, dan dia juga bisa membunuh Lin Chen secara terbuka dan jujur. Kenapa tidak? Bagian 1116. Menarik sekali, mereka kembali berkompetisi. Meskipun kakak Xingyan adalah orang yang saleh dan patut dikagumi, dia bertindak agak impulsif. Benar sekali, saat mereka bertarung sebelumnya, kakak senior Jian Yu tidak menggunakan pedangnya dan tidak memahami kemampuan kakak Xingyan, yang memungkinkan kakak Xingyan untuk mengambil keuntungan secara kebetulan. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal, kakak Xingyan tidak akan mampu menandinginya. Sulit untuk mengatakannya, setiap hal memiliki penangkalnya, atribut dan teknik kultivasi yang dipraktikkan oleh setiap pendekar bela diri berbeda. Mungkin teknik kultivasi atribut yang dipraktikkan oleh saudara Xingyan kebetulan dapat menangkal Ki Pedang King Yuan milik kakak senior Jian Yu, kecuali jika kakak senior Jian Yu melepaskan Ki Pedang King Yuan. Prestasi paling membanggakan kakak senior Jian Yu adalah Ki Pedang King Yuan. Jika dia melepaskannya demi ini, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Singkatnya, pertarungan ini cukup menegangkan, dan tidak ada yang berani mengambil kesimpulan dengan mudah. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mengingat rekor Lin Chen sebelumnya, pemikiran semua orang kali ini menjadi sedikit lebih konservatif, dan mereka juga sangat menantikan pertandingan ulang antara Lin Chen dan Sword Rain. Kakak pedang patah, kau mundur dulu. Aku pasti akan membalaskan bau mulut ini untukmu. Lin Chen bersumpah dengan percaya diri. Tapi, Broken Blade ragu-ragu, wajahnya penuh emosi saat dia berkata, Saudara Xingyan, terima kasih atas tindakanmu yang benar. Mulai sekarang, hidupku ini adalah milikmu. Aku akan melewati api dan air untukmu di masa depan, tanpa ragu.
Kau terlalu banyak berpikir, kita kan bersaudara. Lin Chen tersenyum tipis. Ya, saudaraku. Broken Blade mengangguk berat, dan berkata dengan penuh kebencian, hati-hati dengan bajingan ini. Lawan dia sampai mati, kau tidak boleh menunjukkan belas kasihan padanya lagi. Tentu saja, Lin Chen menjawab dengan percaya diri. Langsung, Broken Blade berjalan pincang meninggalkan panggung bela diri, jelas sekali cedera yang dialaminya tidak ringan. Saudara Duan, apakah kau baik-baik saja? Tanya Feng Ying dan yang lainnya dengan cemas. Cedera kecil ini bukan apa-apa. Semuanya, tenang saja, aku bisa bertahan. Aku harus menyaksikan sendiri kekalahan bajingan tercela itu. Broken Blade menggertakkan giginya karena benci, setelah hampir kehilangan nyawanya. Saudara Chou, apa pendapatmu tentang pertarungan hidup dan mati ini? Suot Yi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sulit untuk mengatakannya, aku masih belum melihat kekuatan sebenarnya dari Lin Chen ini. Tapi Lin Chen ini benar-benar memiliki keteguhan hati dan potensi yang sangat kuat. Meskipun Sword Rain memiliki keunggulan kultivasi, mengalahkan kakak Xingyan juga bukanlah hal yang mudah, kata Suot Chou dengan serius. Iya, tetua pedang tulang jelas berniat untuk memihak saudara Xingyan sekarang. Sepertinya dia berniat untuk memenangkan hatinya. Terlepas dari menang atau kalah, kita tidak boleh membiarkan Lin Chen terus berkembang. Kata pedang Yi dengan nada rendah. Terburu-buru hanya akan mendatangkan malapetaka. Lin Chen ini tidak akan berhasil. Mata Suot Chou tajam. Saat ini juga, di atas panggung bela diri, Lin Chen dan Sword Rain kembali berdiri saling berhadapan. Tiga pasangan kontestan lainnya telah menentukan pemenangnya, dan sekarang semua mata tertuju pada Lin Chen dan mereka. Lin Chen telah meraih kemenangan sebelumnya, sementara kekuatan Sword Rain terletak pada kultivasinya. Sebagai pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, kedua belah pihak harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka, sehingga tidak ada yang berani dengan mudah memprediksi hasil akhirnya sekarang. Lin Chen, awalnya aku ingin membiarkanmu hidup lebih lama, tapi karena kau suka pamer, aku akan mengakhiri hidupmu lebih awal. Wajah Sword Rain dipenuhi kebencian. Hanya dengan membunuh Lin Chen dia bisa menghapus rasa malunya. Begitukah? Lin Chen mencibir, hanya lawan yang kalah. Bahkan jika kau dan aku bertarung 1000 atau 10.000 kali, hasilnya akan sama. Dasar sombong, kau bisa diam. Sword Rain melepaskan serangan pedang yang dahsyat, memancarkan cahaya biru yang menerobos udara. Jelas sekali. Dengan bantuan pedang tersebut, ki pedang King Yuan yang dilepaskan dengan kekuatan penuh meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sayangnya, Lin Chen telah memadatkan ki pedang King Long di dalam tubuhnya, yang cukup untuk sepenuhnya mengalahkan ki pedang King Yuan. Jika ia menghadapi ahli alam inti emas 8 putaran lainnya, Lin Chen mungkin masih harus sedikit waspada, tetapi jika lawannya adalah Sword Rain, ki pedang King Long sudah cukup untuk melawan ki pedang King Yuan. Terutama karena tubuh pertempuran Lin Chen telah meningkat, ia bahkan kurang memperhatikan Sword Rain. Tentu saja. Menghadapi serangan ki pedang King Yuan yang dahsyat, Lin Chen tidak berani hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawannya. Melihat. Saat ki pedang King Yuan mendekat, Lin Chen melepaskan serangan pedang secepat kilat, dengan mudah menebas ki pedang King Yuan tersebut. Pada saat yang sama, Lin Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap ki pedang King Yuan ke dalam tubuhnya dan memurnikannya, lalu menyempurnakan ki pedang King Long lebih lanjut. Adapun kekuatan pedang yang menyertai ki pedang King Yuan, fisik dan kekuatan tempur Lin Chen cukup untuk menahannya. Pedang yang sangat gagah. Apakah ki pedang King Yuan kakak senior Jian Yu kembali gagal melawan Lin Chen? Jangan khawatir, ini baru permulaan. Mungkin kakak senior Jian Yu hanya sedang mengujinya. Semua orang menghela napas penuh emosi, tidak menyangka bahwa ketika keduanya kembali berhadapan, fisik istimewa Lin Chen akan sekali lagi menunjukkan kemampuan menahan yang luar biasa. Ya, Sword Rain memang hanya sedang menguji coba, tetapi dia telah menggunakan 80% kekuatannya, namun dia masih tidak bisa menggoyahkan garis pertahanan Lin Chen. Dia diam-diam berpikir dengan heran, sial, Lin Chen ini monster macam apa? Dia benar-benar bisa mengabaikan ki pedang King Yuanku. Tidak, aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Karena Lin Chen ini bisa menangkis ki pedang King Yuanku, lebih baik aku menyerah saja. Mungkinkah dengan kultivasi dao pedangku, aku masih tidak bisa menghadapinya? Meskipun melepaskan ki pedang King Yuan akan melemahkan kekuatan tempur Sword Rain sampai batas tertentu, dengan fondasi mendalamnya sebagai ahli alam inti emas 8 putaran, dia masih bisa menghancurkan Lin Chen. Memikirkan hal ini, Sword Rain mengaktifkan kekuatan suannya, pedang panjangnya bergetar, dan gelombang niat pedang yang luas dan tak terbatas menyebar. Perbedaannya adalah kali ini Sword Rain telah melepaskan ki pedang King Yuan, dan bersiap menghadapi musuh dengan dao pedang kultivasi murni. Kakak senior Jian Yu ternyata melepaskan ki pedang King Yuan. Ki pedang King Yuan memang kuat, tetapi kekuatannya dibatasi oleh fisik istimewa kakak Xingyan. Kakak senior Jian Yu mungkin tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan membuat kakak Xingyan gemuk lagi, itulah sebabnya dia sangat bertekad untuk melepaskannya. Kalau begitu, bukankah kekuatan kakak senior Jian Yu akan sangat berkurang? Kau terlalu banyak berpikir, apa kau benar-benar mengira kultivasi alam inti emas 8 putaran kakak senior Jian Yu itu palsu? Bahkan tanpa bantuan ki pedang King Yuan, dari segi kultivasi, dia masih bisa mengalahkan kakak Xingyan. Tunggu saja dan lihat, aku jamin kakak Xingyan pasti akan kalah. Semua orang berbisik satu sama lain, dan secara relatif, mereka lebih cenderung menyukai Sword Rain. Iya,
Dia cukup pintar. Jika dia masih mengandalkan Ki Pedang King Yuan untuk menyerang, dia pasti akan kalah. Sword Yi mengangguk sedikit. Kemampuan Lin Chen untuk memaksa Sword Rain melepaskan kekuatan utamanya dengan kultivasinya juga merupakan suatu kemampuan yang luar biasa. Analisis Sword Chow cukup adil, dan ia memiliki penilaian yang lebih tinggi terhadap Lin Chen. Dan tetua pedang tulang sudah memahami latar belakang Lin Chen secara kasar, dan menghela napas dalam hati, meskipun melepaskan Ki Pedang King Yuan adalah langkah bijak, kau menghadapi pendekar naga terkuat di dunia. Adapun Broken Blade dan yang lainnya, mereka tetap diam. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah memilih untuk percaya pada Lin Chen. Di luar kerumunan, Suot Song mengenakan topeng, tidak mampu menunjukkan wajahnya, masih enggan menyerah dan tidak ingin melewatkan pertarungan hidup dan mati yang langka ini. Dia berkata dengan penuh kebencian, situasinya telah berbalik. Kali ini, kakak Xingyan pasti akan mati. Di sisi lain, Lin Chen memiliki ekspresi tenang dan terkendali. Dia telah memperkirakan bahwa Sword Rain akan memilih untuk menghentikan serangan Ki Pedang King Yuan. Dia juga merasa bahwa setelah Sword Rain menghentikan Ki Pedang King Yuan, dia menjadi jauh lebih lemah, mungkin hanya berada di puncak kekuatan tempur alam inti emas 7 putaran. Lin Chen, meskipun Tuan Muda tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk melawan Ki Pedang King Yuan, sekarang Tuan Muda telah meninggalkan Ki Pedang King Yuan, dan dalam hal kultivasi, aku benar-benar mengalahkanmu. Kata Sword Rain dingin, niat pedangnya tak tertandingi. Begitukah? Tapi kenapa aku tidak merasakannya? Kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Kau sombong sekali, iya. Biarkan kau sombong sekarang. Nanti, kau bahkan tak akan punya waktu untuk menangis. Hujan pedang sangat marah, berubah menjadi pelangi pedang, mekar seperti kembang api, berubah menjadi langit yang penuh dengan ki pedang putih yang ganas, membawa niat pedang yang sangat dahsyat, menyapu ke arah Lin Chen seperti badai. Aura pedang King Yuan. Lin Chen mengangkat pedangnya dan menebas udara, memancarkan ribuan aura pedang King Yuan vertikal. Itu benar. Sword Rain melepaskan ki pedang King Yuan, tetapi aura pedang King Yuan milik Lin Chen dapat menampilkan kekuatan ilahi yang besar. Dor-dor, gelombang. Kekosongan itu bergetar terus-menerus, dan langit yang penuh dengan energi dahsyat bertabrakan, menimbulkan gelombang riak yang kacau. Memang, setelah Sword Rain melepaskan ki pedang King Yuan, kekuatan Dao Pedang Murni menjadi jauh lebih kuat, secara bertahap menunjukkan kecenderungan untuk menekan aura pedang King Yuan. Ekspresi Lin Chen tampak serius, mata emasnya tajam. Dia mengacungkan pedang panjangnya, terus-menerus melepaskan aura pedang King Yuan. Namun, menghadapi serangan dahsyat dari gelombang pedang yang besar, Lin Chen tampak sedikit kewalahan, dan pakaiannya pun robek di beberapa tempat. Untungnya, tubuh tempur Lin Chen cukup kuat untuk menahan kerusakan ki pedang. Menyerahkan ki pedang King Yuan benar-benar berhasil. Justru karena kakak Xingyan mampu menyerap dan memurnikan ki pedang King Yuan, dia bisa mendapatkan keuntungan secara kebetulan sebelumnya. Sekarang, dalam pertarungan kultivasi murni, kelemahan kultivasi kakak Xingyan terungkap. Awalnya saya optimis tentang Brother Xingyan, tetapi sekarang saya khawatir situasinya tidak pasti. Semua orang menggelengkan kepala, jelas melihat bahwa Lin Chen sedang ditekan. Broken Blade dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi muram. Meskipun mereka melihat bahwa situasi Lin Chen saat ini sangat tidak menguntungkan, mereka tetap teguh percaya padanya di dalam hati mereka. Bisakah dia membalikkan keadaan lagi? Wajah Cloud Moon dipenuhi kekhawatiran. Orang ini memang keras kepala. Dia masih sangat impulsif dalam bertindak. Seseorang sudah menderita kerugian karena ulahmu, jadi lain kali mereka pasti akan lebih siap. Tidak bisakah kau tenang dan berpikir lebih banyak? Gumam si Matianki dengan marah. Kakak, bagaimana menurutmu? Ming Yue juga sedikit cemas. Mungkin masih belum pasti. Ming Hai menghela napas ringan, sekarang Sword Rain telah melihat kelemahan kakak Xingyan dan melepaskan ki pedang King Yuan. Dalam hal kultivasi Dao Pedang, dia jelas lebih unggul dari kakak Xingyan. Namun, fisik dan kekuatan tempur kakak Xingyan tidak buruk, jadi meskipun Sword Rain ingin mengalahkan kakak Xingyan, itu akan membutuhkan banyak usaha. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit, tetapi pada akhirnya, Sword Rain pasti memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Ini, Ming Yue merasa khawatir, dan berpikir dalam hati, Lin Chen, kau tidak boleh gagal. Orang yang paling tenang di seluruh lapangan adalah tetua pedang tulang. Meskipun pedang hujan saat ini unggul, Lin Chen belum serius. Melihat serangan itu efektif, Sword Rain melanjutkan serangannya. Penjara pedang. Sword Rain membentuk segel pedang dengan tangannya, mengendalikan pedangnya untuk terbang keluar, berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan dan berjalin, menyelimuti Lin Chen dengan erat, menjebaknya sekali lagi. Hehe, kau sudah memanfaatkan penjara pedang King Yuanku sebelumnya, mari kita lihat bagaimana kau bisa membalikkan keadaan sekarang. Ejek Sword Rain, sambil mengendalikan pedang terbangnya. Cahaya pedang yang ganas memenuhi langit, mengelilingi Lin Chen dari segala arah, memusatkan serangan mereka padanya. Hosh, gelombang. Cahaya pedang yang luas dan bergelombang sangat kuat melesat dengan ganas dan tanpa henti ke arah Lin Chen. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Lin Chen sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Namun, Sword Rain benar-benar telah menunjukkan kultivasi Dao pedangnya yang dahsyat, dan mengandalkan aura pedang King Yuan saja tidak cukup untuk melawan. Sudah saatnya melancarkan serangan balik. Mari kita uji kekuatan ki pedang King Long.
Wajah Lin Chen tiba-tiba menjadi dingin, tubuh dan jiwanya bergetar, darah naganya mendidih, dan kekuatan naga yang samar menyebar di udara. Bagian 1117. Gelombang. Miliaran cahaya pedang, seperti hujan peluru dan tombak, terkonsentrasi dan melesat ke arah Lin Chen. Saat ini juga, seluruh penonton menahan napas. Dengan Jian Yu meninggalkan Ki Pedang King Yuan-nya dan hanya mengandalkan kultivasinya untuk menekan Lin Chen, dan menghadapi serangan dahsyat terkonsentrasi dari penjara pedang, Lin Chen tampaknya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana dia akan menghadapinya? Semua orang berpikir, mungkin Lin Chen akan ditusuk hingga menjadi landak. Pedang King Long Qi. Lin Chen meraung, raungan seekor naga menggema dan mengguncang seluruh tempat kejadian. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, dan panggung seni bela diri berguncang hebat. Cahaya biru memancar seperti matahari, sangat memikat mata semua orang. Diiringi oleh kekuatan naga yang dahsyat, dengan momentum angin dan awan yang terkendali, seekor naga biru yang kuat dan dominan muncul dari dalam diri Lin Chen. Raungan, gelombang. Mengaum seperti guntur, naga azure, ditemani oleh kekuatan pedang, berputar mengelilingi Lin Chen dalam badai seperti tornado. Seperti kendaraan lapis baja yang tak terkalahkan, cahaya pedang yang datang semuanya hancur oleh Ki Pedang King Long dengan kekuatan yang luar biasa. Naga. Seluruh hadirin terkejut, pikiran mereka gemetar, tak bisa berkata-kata. Ki Pedang King Long puluhan kali lebih kuat daripada kekuatan pedang King Yuan. Ini, Jian Yu terstunet, pikirannya gemetar di bawah dampak kekuatan naga yang mengerikan. Boom, gelombang. Dengan ledakan dahsyat, riak-riak bergetar. Seperti naga ilahi yang muncul, Ki Pedang King Long yang kuat dan dominan, dengan momentum yang tak terkalahkan, menghancurkan lapisan cahaya pedang. Diiringi oleh kekuatan naga yang dahsyat, ia melesat ke langit, melesat melintasi udara, dan meraung ke arah Jian Yu. Jian Yu ketakutan. Dia tidak menyangka kekuatan mengerikan seperti itu akan muncul dari dalam tubuh Lin Chen. Meskipun dia bisa merasakan aura Ki Pedang King Yuan di dalam Ki Pedang King Long, kekuatan itu berkali-kali lebih kuat daripada Ki Pedang King Yuan. Perisai pedang tanpa batas. Jian Yu meraung, mengendalikan pedangnya untuk berputar mengelilinginya, seketika memadatkan lapisan perisai pedang, lalu mundur untuk bertahan. Meraung, gelombang. Naga ilahi meraung, melayang dan berpacu, seolah membawa gelombang dahsyat, dengan momentum yang luas dan tak terbatas. Kekuatan naga yang bergulir mendorong kehampaan menjadi gelombang, menghantam perisai pedang dengan keras secara langsung. Boom, gelombang. Langit dan bumi hancur berkeping-keping. Perisai pedang tanpa batas sama sekali tidak mampu menahan kekuatan Ki Pedang King Long. Seketika itu juga, perisai itu runtuh dan hancur. Ki Pedang King Long tetap kuat dan tidak terluka, berbenturan dengan dahsyat. Langsung, energi pedang bergejolak seperti gelombang, menimbulkan lapisan riak. Naga azure bahkan lebih kuat, momentumnya seperti guntur yang menusuk, benar-benar dominan, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, tak terhentikan. Ekspresi Jian Yu tampak ngeri. Dia tidak menyangka Ki Pedang King Long begitu kuat. Awalnya dia ingin menggunakan Ki Pedang King Yuan, tetapi mengingat pelajaran sebelumnya, dia takut akan memperkuat Lin Chen lagi dan terpaksa membatalkan ide tersebut. Tentu saja, kultivasi Jian Yu bukanlah pura-pura. Menghadapi kekuatan Ki Pedang King Long, dia secara bersamaan memadatkan perisai pedang untuk memblokir dan mundur, diam-diam mengumpulkan kekuatan Suan di tubuhnya, membentuk segel pedang dengan tangannya, dan niat pedangnya menjadi agresif. Teknik pengendalian pedang, hancurkan asal mulanya. Jian Yu meraung, pedangnya melesat cepat, Ki Pedang bagaikan pelangi, sangat ganas, melesat keluar dari dalam perisai pedang. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, memusatkannya menjadi satu pedang terkuat, menyerang Ki Pedang King Long dengan penuh amarah. Lin Chen sudah siap. Dia melangkah maju, mengendalikan kekuatan petir, menyalurkannya ke Ki Pedang King Long untuk memperkuatnya, membuatnya semakin dominan. Terutama dengan tambahan kekuatan petir, Ki Pedang King Long seperti baja yang dibalut besi, sangat keras. Bang, gelombang. Energi pedang pelangi putih bertabrakan dengan energi pedang petir King Long, tetapi tidak mampu menembus pertahanan dan hancur dengan sendirinya. Niat pedang itu tersebar, menyebar ke segala arah seperti riak. Ekspresi Jian Yu tampak ngeri. Dia merasa bahwa Ki Pedang King Long di hadapannya sekuat benteng, tak tertembus. Menghadapi keganasan Ki Pedang King Long, Jian Yu tidak punya pilihan lain selain bertahan dengan segenap kekuatannya. Segel pedang Vajra. Jian Yu meraung, niat pedangnya sangat besar. Perisai pedangnya semakin dipadatkan dan diperkuat, secara bertahap membentuk segel pedang, seperti Vajra besar, yang dengan kuat melindungi bagian depan. Ini adalah upaya penuhnya. Jika bahkan segel pedang Vajra pun tidak mampu bertahan, dia pasti akan kalah. Meskipun Ki Pedang King Long kuat, kekuatannya juga melemah secara signifikan akibat perlawanan kuat terus-menerus dari Jian Yu, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Boom, gelombang. Ki Pedang King Long, dengan momentum petir, meraung dan menghantam segel pedang Vajra. Benturan kuat itu seimbang. Dua energi yang kuat dan dominan itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi gelombang dahsyat yang melanda seluruh panggung seni bela diri. Jelas sekali. Ki Pedang King Long masih memiliki sedikit keunggulan. Ketika kedua belah pihak mengalami serangan balik yang hebat, Jian Yu tidak memiliki fisik sekuat Lin Chen dan pasti akan menderita. Gelombang. Jian Yu langsung terguncang dan memuntahkan seteguk darah, terhuyung mundur, terpaksa ke tepi panggung seni bela diri. Sebaliknya,
Meskipun Lin Chen dihantam oleh kekuatan dahsyat, ia tetap tak bergerak, seteguh batu karang, berdiri tegak dengan pedangnya, agung seperti dewa. Seperti seorang raja yang memandang rendah dunia, berdiri di tengah badai, ia tetap tak tergoyahkan. Naga, apakah ini kekuatan seekor naga? Sungguh teknik budidaya yang dominan. Ini terlalu menakutkan. Meskipun kakak senior Jian Yu memiliki keunggulan dalam kultivasi, dia tetap tidak bisa menekan Lin Chen. Sebenarnya, dalam hal kekuatan tempur, keduanya hampir sama. Masalahnya adalah Lin Chen memiliki keunggulan fisik yang kuat. Dalam perbandingan yang adil, keunggulan fisik Lin Chen sangat jelas. Semua orang sangat terkejut, menghela napas kagum, hati mereka tak mampu tenang. Apakah ini kekuatan sejatinya? Mata indah Cloud Moon melebar karena terkejut. Jika dia benar-benar Lin Chen, sudah berapa lama? Apakah pertumbuhannya terlalu mengerikan? Wajah si Tianqi yang lembut dipenuhi keterkejutan, dan dia semakin ragu tentang identitas Lin Chen. Ming Yue juga terkejut dan tak kuasa bertanya, "Kakak, jika itu kau, bisakah kau menahan pedangnya?" "Aku tidak tahu." Dahi Ming Hai dipenuhi keringat dingin, jelas menunjukkan kurangnya kepercayaan diri. "Tidak, mustahil. Kultivasi kakak senior Jian Yu jelas jauh lebih unggul daripada Lin Chen, bagaimana mungkin dia selemah ini?" Suot Song kembali kehilangan akal sehatnya. Jatuh dari surga ke neraka berulang kali, perasaan naik turun seperti itu hampir membuatnya mengalami gangguan mental. Dan Broken Blade serta yang lainnya juga tercengang. Awalnya mereka khawatir tentang Lin Chen, tetapi mereka tidak menyangka Lin Chen begitu kuat, hampir memaksa Jian Yu keluar dari tahap seni bela diri. Anak ini, kekuatannya malah meningkat pesat lagi. Itu semua berkat Jian Yu yang tidak berguna itu, kata Suot Yi dengan penuh kebencian. Yang menakutkan bukanlah kekuatannya, tetapi potensinya. Jika dia terus berkembang, bahkan kau dan aku mungkin tidak akan mampu menandinginya. Sepertinya kita benar-benar perlu menemukan cara untuk menekannya, setidaknya sebelum alam rahasia naga tersembunyi, jangan biarkan dia hidup dengan nyaman. Kata Suot Chou dengan sungguh-sungguh, juga benar-benar takut akan potensi Lin Chen. Tidak buruk, jauh lebih kuat dari yang diharapkan, puji Jian Gu berulang kali. Adapun para murid Sekte Pedang yang menyaksikan pertempuran itu, mereka semua terdiam seperti jangkrik di musim dingin, penuh kekaguman. Bahkan individu-individu kuat di peringkat naga potensial pun merasakan ketakutan yang mendalam terhadap Lin Chen. Perlahan-lahan, kekosongan kembali tenang, tetapi Jian Yu tampak berantakan, seluruh tubuhnya terlihat babak belur. Ia bahkan tergantung di tepi panggung seni bela diri, menggertakkan giginya dan berpikir, sialan. Bagaimana mungkin kekuatan anak ini jauh lebih kuat? Sekarang, meninggalkan Ki Pedang King Yuan tidak cukup untuk melawannya, tetapi jika aku menggunakan Ki Pedang King Yuan, itu hanya akan menambah sayap pada harimaunya. Jian Yu merasa sangat bimbang, bahkan menyesal. Seharusnya dia tidak memprovokasi Lin Chen, orang yang merepotkan ini. Lin Chen diam-diam merasa senang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Ki Pedang King Long melawan musuh, dan kekuatannya luar biasa. Dengan bantuan fisik dan kekuatan tempurnya sendiri, dia sudah mampu menghadapi langsung para ahli alam inti emas tingkat 8. Lin Chen tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Dao Jian Yu. Ini hanya pertandingan sparring. Aku tidak pernah bermaksud mengambil nyawamu. Sebaiknya kau menyerah, dan mari kita akhiri masalah ini di sini." Mengakui. Dengan kultivasi alam inti emas 8 putaran miliknya, sebagai tokoh kuat yang terkenal di peringkat naga potensial, dan mewakili wajah seluruh sekte pedang, bagaimana mungkin dia menerima rasa malu karena kekalahan? Menyerah. Ini pertarungan hidup dan mati sekarang. Kau mati, atau aku binasa. Ekspresi Jian Yu menjadi buas, amarahnya meluap, dan gelombang niat pedang yang sangat dahsyat kembali meletus seperti badai. Kemudian, Jian Yu menelan pil yang tidak diketahui jenisnya. Khasiat obatnya sangat kuat, tampaknya mampu merangsang potensi seseorang. Meledak. Meledak. Meledak lagi. Seluruh arena bela diri bergetar hebat, auranya melambung tinggi, dan kekuatan tempurnya terus meningkat, membuat rambut hitam Jian Yu berkibar. Matanya berubah merah darah. Ini adalah pil tubuh pedang. Pil tubuh pedang adalah pil roh unik dari Sekte Pedang. Mengonsumsi pil ini dapat merangsang potensi dalam waktu singkat, meningkatkan kekuatan secara signifikan. Efek pengobatan dari pil tubuh pedang sangat ampuh. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan tempur secara instan, efek sampingnya sangat besar dan mudah menimbulkan efek samping. Dalam kasus ringan, meridian terputus, dan dalam kasus parah, tubuh meledak dan mati. Pil ini tidak akan pernah digunakan dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Aku tidak menyangka kebencian kakak senior Jian Yu terhadap Lin Chen begitu dalam. Namun, kemampuan Lin Chen untuk mendorong kakak senior Jian Yu sampai sejauh ini menunjukkan bahwa kekuatannya memang luar biasa. Semua orang menghela napas penuh emosi, mata mereka tertuju pada pertempuran. Karena Jian Yu telah meminum pil tubuh pedang dengan segala cara, pertempuran sengit tak terhindarkan. Jian Gu juga tetap diam. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran hidup dan mati, kesepakatan bersama, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Merasakan kekuatan tempur Jian Yu melonjak, Lin Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah itu pil penguat roh? Kekuatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak. Bagus, kekuatan Ki Pedang King Long masih perlu dieksplorasi. Aku akan menggunakan tanganmu untuk mengasahnya lebih lanjut. Saat ini juga,
Setelah Jian Yu meminum pil tubuh pedang, ditambah dengan kebencian dan amarahnya terhadap Lin Chen, dia berada dalam keadaan gila, melepaskan niat pedang yang mengerikan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Bunuh, gelombang. Jian Yu meraung mengerikan, momentumnya seperti harimau gila, langkahnya seperti guntur, membawa dampak niat pedang yang dahsyat seperti gelombang pasang, menghancurkan aliran udara, melesat dan berpacu, tak terbendung. Serangannya juga menjadi sangat cepat, tiba dalam sekejap. Ombak yang memecah di Sungai Perak. Jian Yu menghunus pedang dengan penuh amarah. Pedang itu bagaikan sungai perak, ketajamannya berbintik-bintik, seperti perahu terbang yang menerobos ombak, memotong aliran udara hampa. Niat pedang tak terbatas menyatu ke dalam pelangi pedang, momentumnya sangat besar dan mencapai langit, benar-benar dominan dan tak terbatas. Namun, Lin Chen tetap tak bergerak, setenang jurang yang dalam, hanya matanya yang tajam, dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip, menatap tajam ke arah Jian Yu. Di dalam tubuhnya, tulang dan meridian Lin Chen seolah dialiri naga. Ki pedang Qinglong yang bergelombang, disertai kekuatan petir, mengalir ke pedang api es. Menghadapi Jian Yu, yang potensi kekuatannya telah meledak, Lin Chen tak lagi berani menahan diri. Pedang Qinglong Qi. Lin Chen meraung, cahaya biru menyala, naga ilahi meraung marah, guntur bergemuruh, kilat menyambar, berubah menjadi naga dan melesat dengan cepat. Meraung, gelombang. Raungan naga itu bagaikan guntur, wujudnya seperti menopang langit, sekokoh batu, lebih kuat dari emas dan besi, kekuatan naganya sangat besar, auranya berasal dari sumber yang sama, dipenuhi dengan kekuatan terkuat, menghadapi ketajaman sungai perak Jian Yu yang mematikan secara langsung. Pada saat itu, semua orang di antara penonton melebarkan mata mereka, tetapi penglihatan mereka kabur karena cahaya yang sangat terang. Bagian 1118. Meraung, gelombang. Naga Azure mengelilingi sungai, guntur bergemuruh, dan gelombang cahaya meledak ke segala arah. Boom, boom, gelombang-gelombang. Dua semburan energi bertabrakan dengan dahsyat, menimbulkan riak di langit, dan seluruh panggung seni bela diri berguncang hebat. Mereka berkobar seperti kembang api yang cemerlang, seketika mengaburkan pandangan. Namun, orang masih bisa merasakan dampak kuat dari ledakan-ledakan itu, seperti sambaran petir, yang menghantam dinding pembatas. Bahkan pertahanan kokoh dari penghalang itu pun menunjukkan celah. Kuat. Semua orang menyaksikan dengan kaget, sama sekali tidak mampu melihat pertempuran itu. Suo Chou dan yang lainnya juga sangat terkejut, merasakan gelombang kekuatan eksplosif yang dahsyat. Kekuatan itu tampaknya mendekati kekuatan inti emas revolusi ke-9. Jelas sekali. Kakak senior Sword Rain memiliki keunggulan dalam kultivasi, dan setelah potensinya meledak, kekuatannya melonjak bertonton. Bahkan ki pedang Qinglong milik Lin Chen pun tidak mampu menekannya dan hancur berantakan. Setelah itu, ki pedang yang terus-menerus dan dahsyat, seperti gelombang pasang yang luas dan ganas, bergulir dan menghantam. Perlindungan naga biru, teriak Lin Chen, serangkaian ki pedang Qinglong berputar kencang di sekeliling tubuhnya, membentuk lapisan dinding perunggu dan penghalang besi, memaksanya untuk menahan serangan dahsyat dari aliran pedang hujan perak yang tak berujung. Untungnya, tubuh pertempuran Lin Chen sangat kuat, dan di bawah perlindungan ki pedang Qinglong, dia mampu menahan kerusakan dari aliran perak hujan pedang. Tuan muda menolak untuk percaya pada kejahatan. Kau binatang buas, apakah kau benar-benar tak terkalahkan? Kakak senior hujan pedang itu kasar dan tirani, diliputi kesedihan yang luar biasa, membawa amarah yang tak tertandingi dan niat pedang yang sangat besar. Ketajaman sungai perak itu tak terkalahkan, menembus segalanya. Bang, bang, gelombang. Lapisan-lapisan ki pedang Qinglong hancur berkeping-keping akibat derasnya aliran pedang perak. Lin Chen jelas tidak mampu menangkis dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Saudara Xingyan, Broken Blade dan yang lainnya mengepalkan dada, wajah mereka penuh kekhawatiran, situasi Lin Chen jelas memburuk. Sima Tianqi dan Cloud Moon juga tegang dan khawatir, tetapi tidak berdaya. Sepertinya kakak senior hujan pedang memang lebih kuat. Pengembangan spiritual benar-benar menekan dirinya, itu sudah pasti. Tapi fisik dan tubuh pertempuran Lin Chen benar-benar mengerikan, mampu bertahan selama itu. Tetesan air mengikis batu. Fisik dan tubuh pertempuran Lin Chen selalu memiliki batas kemampuan untuk bertahan. Jika ini terus berlanjut, jika Lin Chen tidak dapat membalikkan keadaan, dia pasti akan kalah. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, menonton dengan napas tertahan, terus-menerus mengkhawatirkan Lin Chen. Lagi pula, dalam situasi saat ini, Lin Chen benar-benar terkekang oleh kakak senior Sword Rain, tanpa kemampuan untuk menangkis. Efek pil tubuh pedang sangat ampuh. Dengan kultivasi kakak senior pedang hujan, bahkan dengan mengorbankan ki pedang Qing Yuan, menghadapi Lin Chen semudah membalikkan telapak tangan. Suasana hati pedang Song membaik, dan dia berkata dengan seringai sinis, kali ini, akan sulit bagi Lin Chen untuk membalikkan keadaan lagi, kan? Hehe, dengan kultivasi Sword Rain yang diperkuat oleh pil tubuh pedang, anak itu mungkin akan celaka. Ejek Sword Yi. Belum tentu, kata Sword Chou dengan serius, meskipun Sword Rain memiliki keunggulan, dia tetap tidak bisa menembus pertahanan Lin Chen. Dan meskipun pil tubuh pedang dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan, durasinya singkat, dan efek sampingnya sangat besar. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Chen dalam 10 tarikan napas, semua kelemahannya akan terungkap. 10 tarikan napas, itu sudah cukup, Sword Yi yakin.
Meskipun kakak senior Sword Rain tampak gila, dia belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Meskipun pil tubuh pedang sangat meningkatkan kekuatannya, tubuhnya sendiri juga telah mencapai batasnya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Chen dengan cepat, itu akan sangat merugikannya. Memikirkan hal ini, serangan kakak senior Sword Rain semakin intensif, menekan Lin Chen dengan ganas layaknya badai. Setelah itu, hujan pedang memenuhi langit, saling bersilangan dan bergerak ke sana kemari, sekali lagi menyelimuti Lin Chen, membentuk penjara pedang. Jelas sekali. Setelah kekuatannya meningkat pesat, kekuatan penjara pedang juga berlipat ganda, menjebak Lin Chen dengan erat di dalamnya. Sampah, kau sudah ditakdirkan, terima kematian dengan patuh. Kakak senior hujan pedang sangat marah, mengendalikan pedangnya untuk melesat dengan cepat, cahayanya yang terang menyilaukan, niat pedang memenuhi langit, dan dia meraung, sungai perak 10.000 mil. Hancurkan, gelombang. Hosh, hosh, gelombang. Kilatan ki pedang pelangi putih yang kuat dan dahsyat, seperti meteor yang jatuh, melesat di udara, dunia menjadi sunyi, kehampaan mencekam, dan mereka meraung dengan amarah yang menggelegar, menghantam Lin Chen dengan dahsyat. Sudah berakhir. Semua orang tidak sanggup menyaksikannya. Dalam situasi ini, bahkan jika Lin Chen memiliki tubuh sekuat baja, dia tidak akan mampu menahan serangan seganas itu. Saudara Xingyan, seru Broken Blade dan yang lainnya, Sima Tianqi dan yang lainnya juga menggigit bibir mereka erat-erat. Haha, si buas itu, dia pasti sudah mati. Sword Song tertawa puas. Ini seharusnya menjadi akhir, kata Sword Yi dengan wajah muram. Apakah ini batas kemampuannya? Sword Chow mengerutkan keningnya. Dia selalu merasa bahwa Lin Chen tampaknya masih memiliki kekuatan tersisa, tetapi dalam situasi ini, hampir mustahil bagi Lin Chen untuk membalikkan keadaan dan membebaskan diri. Kecuali, Lin Chen memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Ya. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat dan ganas, Lin Chen hanya bisa membalikkan keadaan dengan menggunakan wujud transformasi naga gila, tetapi ini adalah kartu truf tersembunyi Lin Chen, dan dia enggan menggunakannya pada kakak senior hujan pedang, yang sudah menjadi lawannya yang tak terkalahkan. Meskipun situasinya kritis, mata emas Lin Chen yang tajam selalu mengawasi kakak senior Sword Rain. Itu benar. Kakak senior Sword Rain memang kuat, tetapi bagaimana mungkin pil yang secara paksa meningkatkan kekuatan seperti pil tubuh pedang tidak memiliki efek samping. Secara samar-samar, Lin Chen merasa bahwa setelah kakak senior hujan pedang melepaskan serangan dahsyat ini, banyak kelemahan pada tubuhnya telah terungkap. Terlebih lagi, tanpa dukungan fisik Lin Chen yang kuat, kakak senior hujan pedang telah mencapai batas kemampuannya. Ya, selama Lin Chen mampu menahan gelombang ini, dia bisa menang tanpa bertarung. Tiba-tiba, darah Lin Chen bergejolak hebat, darah naganya mendidih, dan pertahanan fisiknya meningkat pesat. Meraung, meraung, gelombang. Aliran ki pedang Qinglong, disertai aura darah naga, membentuk lapisan pertahanan di sekitar Lin Chen. Jelas, Lin Chen bermaksud untuk sepenuhnya bertahan dan menahan serangan kakak senior pedang hujan dengan segenap kekuatannya. Dengan pertahanan tubuh pertempuran naga bintang tingkat 6 milik Lin Chen, dia yakin itu cukup untuk menahannya. Bertarung, 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 gelombang. Niat bertempur Lin Chen melonjak, raungan naganya menggema tinggi, dan dia sangat kuat. Saat ini juga, seluruh mata di arena tertuju pada Lin Chen. Hasilnya bergantung pada pertarungan terakhir ini. Kakak senior Sword Rain juga tahu betul bahwa dia telah mencapai batas kemampuannya. Apakah dia bisa mengalahkan Lin Chen bergantung pada apakah serangan kuat ini mampu menghancurkan pertahanan Lin Chen sepenuhnya. Meskipun kau memiliki perlindungan naga ilahi, kau pasti akan mati. Teriak kakak senior hujan pedang, kekuatannya kembali melonjak. Karena itu adalah pukulan yang menentukan, kakak senior hujan pedang juga tidak takut dan tidak menahan diri, bahkan mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Mati, gelombang. Kakak senior hujan pedang meraung dengan guntur yang dahsyat, menebas udara dengan pedangnya, membelah langit dan bumi. Itu seperti sungai perak besar yang berbintik-bintik jatuh, dengan brutal dan tanpa ampun menghantam Lin Chen, yang terperangkap di penjara pedang. Gemuruh, gelombang. Dengan ledakan dahsyat, lempengan batu keras di panggung seni bela diri retak dengan cepat seperti jaring laba-laba, dan dinding pembatas juga berjuang menahan beban, retakannya secara bertahap melebar. Gelombang kekuatan mengerikan merembes dari dalam dinding pembatas. Menakutkan. Para penonton di bawah panggung mundur dengan panik, jantung mereka berdebar kencang. Sword Bond disiapkan dan segera melancarkan mantra pelindung pada dinding penghalang. Kemudian, boom, boom, gelombang. Ledakan suara gemuruh, seperti guntur, di bawah gempuran dahsyat dari aliran pedang perak yang kuat dan dahsyat, ki pedang Qinglong yang mengelilingi tubuh Lin Chen sama sekali tidak mampu bertahan dan hancur satu demi satu secara tragis. Tentu saja, ki pedang Qinglong juga melemahkan kerusakan dari aliran perak hujan pedang sampai batas tertentu. Lin Chen menggertakkan giginya, terus-menerus memadatkan dan melepaskan ki pedang Qinglong, menciptakan pertahanan yang penuh dan sulit. Namun, kondensasi ki pedang Qinglong sama sekali tidak mampu mengimbangi kecepatan penghancurannya. Setelah itu, gelombang ki pedang yang dahsyat menerobos, menghancurkan pertahanan tubuh Lin Chen dalam sekali serang, dan seperti petir, menghantam tubuh Lin Chen dengan keras, menghancurkannya dengan brutal. Meskipun Lin Chen memiliki tubuh sekuat baja, di bawah kehancuran ki pedang yang luas dan ganas, ia juga tercabik-cabik dengan luka berdarah yang dalam dan panjang.
Wujud dan jiwanya terguncang hebat, darah naga di dalam tubuhnya kacau, dan kekuatan Suan yang melindungi tubuhnya juga hancur lapis demi lapis. Ah, gelombang. Lin Chen meraung, semangat bertarungnya yang tak terkalahkan dan kehendak naga, menahan serangan bak badai dengan tubuh baja dan dagingnya. Gemuruh, gelombang. Gemuruh, gelombang. Gelombang demi gelombang, mengguncang hati semua orang. Tubuh Lin Chen yang tampak kecil perlahan ditelan oleh sungai perak hujan pedang yang luas dan seperti gelombang pasang, tak mampu membalikkan keadaan, hidup dan matinya tak diketahui. Saudara Xingyan, Broken Blade dan yang lainnya merasa sangat gelisah, berharap mereka bisa segera bergegas naik. Lin Chen, jika kau benar-benar Lin Chen, aku yakin kau tidak akan dikalahkan semudah itu. Sima Tianqi menggigit gigi gioknya rat-rat. Apakah legenda tak terkalahkan itu akan segera hancur? Wajah lembut Cloud Moon memucat. Bukannya dia tidak percaya pada Lin Chen, tetapi kekuatan serangan kakak senior Sword Rain terlalu menakutkan. Tidak berlebihan jika dikatakan serangan itu mampu menghancurkan dunia. Haha, semuanya sudah berakhir. Aku penasaran, kau binatang buas, apakah kau akan pergi ke mata air kuning atau neraka? Kata Sword Song dengan seringai jahat. Lin Chen, hati Ming Yue bergetar, secara mengejutkan merasakan kesedihan yang aneh. Sayangnya gelombang pada akhirnya, dia tetap kalah dalam hal kultivasi. Ming Hai menghela napas pelan dengan menyesal. Tapi mereka tidak tahu. Sword Bond, yang berada di samping mereka, tetap tenang dan terkendali dari awal hingga akhir. Boom, boom, gelombang. Ledakan ki pedang berlangsung lama, dan arena bela diri sudah menjadi kekacauan yang mengerikan. Tapi kemudian, di udara, kakak senior hujan pedang muncul lebih dulu. Meskipun ia telah mengalahkan Lin Chen dalam satu serangan, kakak senior hujan pedang, yang telah kehabisan potensinya, juga merasa tidak enak badan. Seluruh wajahnya menjadi sangat pucat, matanya merah, dan ia terengah-engah, menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, lalu apa gunanya jika tubuh pertempuran binatang buas ini kuat? Pada akhirnya, dia tetap harus mati di bawah pedang Tuan Muda, berubah menjadi abu, tanpa meninggalkan tulang. Kakak senior hujan pedang, benar-benar kakak senior hujan pedang. Akhirnya selesai juga. Dengan tingkat serangan seperti ini, bahkan baja pun akan hancur berkeping-keping, apalagi daging dan darah. Untuk bisa bertahan sejauh ini, dia kalah dengan terhormat. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela napas, merasakan penyesalan yang mendalam. Seandainya Lin Chen bisa bersikap rendah hati, seiring waktu, dia akan tumbuh dewasa dan pasti menjadi talenta naga sejati di masa depan. Dan ketika Broken Blade dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka semua menjadi pucat pasi. Tidak, itu tidak akan terjadi. Wajah tampan Sima Tianqi pucat pasi. Benarkah seperti ini? Mengapa hatiku sangat sakit? Hati Cloud Moon terasa seperti terpelintir, seolah-olah dia telah kehilangan kekasihnya. Haha, kesombongan selalu ada harganya. Sword Song tertawa terbahak-bahak. Hehe, sepertinya tidak perlu usaha ekstra, kata Sword Yi dengan senyum dingin yang lega. Tidak, aku merasa auranya masih ada, hanya sedikit lebih lemah. Saat Sword Chow mengatakan ini, suaranya terdengar sedikit bergetar. Aura, apa kau yakin tidak merasa ada yang salah? Sword Yi tercengang. Memang. Di tengah kekacauan, di kegelapan, sesosok figur yang sendirian dan penuh percaya diri tampak samar-samar. Meskipun tampak agak buram, di mata semua orang, itu sangat mempesona. Belum mati. Semua orang terkejut, dan seluruh arena kembali hening. Ini. Kakak senior Sword Rain benar-benar ketakutan, menatap sosok yang samar-samar terlihat itu, seluruh tubuhnya terasa mati rasa seolah-olah dia telah menerima pukulan hebat. Anak pintar, kau benar-benar tidak mengecewakan orang tua ini. Sword Bond tersenyum. Bagian 1119. Dia masih hidup, kakak Xingyan masih hidup. Ya Tuhan, apakah tubuhnya benar-benar terbuat dari besi? Dia benar-benar mampu menahan jurus terkuat kakak senior Jian Yu hanya dengan daging dan darahnya. Namun, meskipun kakak Xingyan secara ajaib selamat, dia mungkin sekarang seperti orang cacat, kan? Semua orang sangat tersentuh dan takjub. Ya, meskipun Lin Chen tampak babak belur dan dipenuhi luka, tubuhnya tetap tegak dan gagah, berdiri kokoh dan sendirian di antara langit dan bumi seperti dewa perang yang tak terkalahkan, sangat mengejutkan hati semua orang. Bagaimana mungkin makhluk buas ini masih hidup? Tidak, sekalipun dia masih hidup, dia sekarang lumpuh. Jika Lin Chen ini tidak menyerah, dia pasti akan mati. Mata Sword Song memerah. Oh tidak, dengan harga diri Lin Chen, aku khawatir dia tidak akan mudah menyerah, desah Cloud Moon dalam hati. Cukup, bagaimana jika dia merugi? Mengapa begitu keras kepala? Mata Sima Tianqi memerah, tak sanggup menahan diri. Bagus sekali, dia masih hidup. Hati Ming Yue berdebar gembira, dia sudah sangat terpikat oleh semangat dan kebanggaan bela diri Lin Chen. Dalam hal kekuatan kultivasi tubuh, di bawah alam transformasi naga, dia memiliki sedikit saingan. Bahkan jika dia kalah, itu adalah kekalahan yang terhormat. Itu hanya tergantung pada apakah dia bersedia menyerah. Ming Hai juga merasakan kekaguman. Lin Chen ini, dia benar-benar mampu bertahan melewati semua ini. Kata Sword Yi, penuh dengan rasa kesal dan enggan. Dari segi kekuatan fisik, bahkan tubuh pedang abadi sekte pedang kita pun sulit dibandingkan. Lin Chen ini memang ancaman besar, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya menjadi masalah.
Pendekar pedang Chou menatap sosok yang sendirian dan tak kenal menyerah di hadapannya, merasakan sedikit ketakutan. Mata Broken Blade benar-benar merah, dan dia berteriak pada Lin Chen, kakak Xingyan. Cukup, kau sudah cukup berkorban untuk kakakmu, menyerah saja. Bahkan jika kau menyerahkan posisi itu, aku tidak ingin melihatmu menjalani ini lagi. Kehilangan. Lin Chen menggertakkan giginya dan berkata, aku belum kalah, bagaimana mungkin aku menyerah? Iya. Meskipun Lin Chen babak belur dan terluka parah, bukankah Sword Rain juga dalam kondisi yang sama? Setelah mengerahkan seluruh potensinya dan memberikan segalanya, tubuh Sword Rain mengalami kerusakan parah, otot dan tulangnya hampir robek. Dengan sedikit asal mistik yang tersisa, dia merasa takut menghadapi Lin Chen, baja yang tak tergoyahkan ini. Sialan, apakah orang ini benar-benar monster yang tak terkalahkan? Sword Rain menggertakkan giginya karena benci. Meskipun ia menderita serangan balik, situasinya masih lebih baik daripada Lin Chen, jadi ia berpura-pura murah hati dan berteriak, tidak berguna. Asalkan kau berlutut dan meminta maaf, Tuan Muda bisa mengampuni nyawamu. Hehe, jangan sok tangguh di depanku, kau hanya pura-pura berani. Aku tahu keadaanmu sekarang, kau sama buruknya denganku. Ejek Lin Chen. Meskipun Tuan Muda itu jahat, aku tetap lebih kuat darimu. Aura Sword Rain sangat mengintimidasi. Begitukah? Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Lin Chen mencibir, penuh penghinaan. Ada jalan menuju surga, tapi kau tak menempuhnya. Tak ada gerbang menuju neraka, tapi kau bersikeras menerobosnya. Karena kau bertekad untuk mati, maka Tuan Muda akan mengabulkan keinginanmu. Sword Rain mendengus dingin. Demi harga dirinya, Sword Rain tak bisa menunjukkan kelemahan di depan semua orang. Bunuh. Gelombang. Ki pedang melengking, dan niat pedang yang tak tertandingi menyapu seperti angin kencang. Uset. Gelombang. Ujungnya yang tajam bagaikan kilat, momentumnya seperti pelangi yang memudar. Sword Rain menahan rasa tidak enak di mulutnya dan menyerang Lin Chen dengan amarah yang meluap-luap. Lin Chen berdiri tegak dengan bangga, tak bergerak. Sepasang mata emasnya tajam, dan dia mendengus dalam hati, penuh kekurangan. Itu benar. Setelah Sword Rain mengalami serangan balasan yang hebat, kemampuannya secara keseluruhan menurun drastis. Tubuh fisiknya menjadi selemah kertas. Sebaliknya, meskipun Lin Chen terluka parah, tubuh pertempurannya tangguh, terutama Ki pedang Qinglong di dalam tubuhnya, yang masih memiliki cadangan kekuatan yang cukup. Bahkan jika ia hanya memiliki napas terakhir, Lin Chen akan bertarung sampai akhir. Saat ini juga, di bawah tatapan mata emas Lin Chen, seluruh serangan hujan pedang terlihat jelas, tampak melambat di matanya dan penuh dengan kekurangan. Bagi Lin Chen, hujan pedang penuh dengan kelemahan saat ini. Apakah kakak Xingyan sudah gila? Masih muda dan impulsif, kakak Xingyan jelas bisa memilih untuk menyerah, tetapi dia bersikeras mencari jalan buntu. Dia terlalu keras kepala dan bodoh. Keduanya sangat kompetitif, hasilnya pasti akan saling menghancurkan. Semua orang berseru kaget, merasa bahwa tindakan Lin Chen sangat tidak bijaksana. Saudara Xingyan, Broken Blade dan yang lainnya berteriak panik, tetapi mereka tidak berdaya. Lin Chen, Sima Tianqi dan yang lainnya menahan napas, tak sanggup menyaksikan pemandangan itu. Kali ini, kau tidak akan mati, kata Sword Song sambil menyeringai jahat. Adapun Sword Chou dan Sword Yi, mata mereka tertuju pada Lin Chen. Jika Lin Chen masih mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk bertahan, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan pedang terakhir Sword Rain. Sword Rain penuh percaya diri dan niat membunuh. Ia percaya bahwa dalam situasi ini, Lin Chen tidak berbeda dengan target dan tidak memiliki cukup kekuatan cadangan untuk terus melawannya. Oleh karena itu, Sword Rain rela mengambil risiko melukai musuh hingga 1000 orang dan melukai dirinya sendiri hingga 800 orang untuk melenyapkan Lin Chen tanpa ampun. Satu tebasan pedang. Untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, dan juga hidup atau mati. Hosh! Ujung yang tajam itu bagaikan anak panah, diarahkan ke titik jantung vital Lin Chen, dan menusuk tanpa ampun. Sudah berakhir. Semua orang berseru kaget. Dengan serangan pedang ini, bahkan jika tubuh pertempuran Lin Chen kuat, dia pasti akan mati. Saat ini juga, seluruh arena hening, semua orang menahan napas, mata mereka tertuju pada ujung pedang. Mati, teriak Sword Rain, menerjang ke depan dengan keganasan yang brutal. Secepat kilat. Tiba-tiba, mata emas Lin Chen menyipit, cahaya dingin menyambar. Penangkapan jiwa. Cahaya tajam dari mata emasnya memancar, seperti pedang tajam tak terlihat, langsung menyerang pikiran Sword Rain saat dia benar-benar lengah. Wajah Sword Rain membeku karena terkejut, pupil matanya menyempit, pikirannya kosong sesaat, ekspresinya linglung, seolah sedang berhalusinasi. Memanfaatkan momen ini, Lin Chen melakukan serangan balik dari situasi yang genting. Cahaya hijau melesat, menyilaukan mata semua orang. Tak seorang pun menyangka bahwa Lin Chen, yang tampaknya terluka parah, masih bisa mengumpulkan dan melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat. Pedang Qinglong Qi. Lin Chen melancarkan serangan pedang dengan raungan yang dahsyat. Cerita naga melengking, ujung pedang yang tajam melampaui cahaya naga. Diiringi oleh kekuatan pedang yang luar biasa, serangan itu menghantam hujan pedang dari jarak dekat. Pada saat itu, terpacu oleh perasaan krisis bawah sadar, Sword Rain terbangun dengan kaget, tetapi sudah terlambat. Cahaya dahsyat naga Azure yang kuat dan menakutkan telah melesat ke arahnya. Wajahnya langsung menunjukkan keputusasaan, penuh teror.
Tidak, gelombang, teriak Sword Rain. Bang, gelombang. Naga Azure menunjukkan kekuatannya. Ujung yang tajam langsung hancur, dan kekuatan naga pedang Force yang terus-menerus melonjak menuju hujan pedang. Bisa jadi serangan paksa Sword Rain di bawah beban ekstrim yang ditanggungnya sendiri sudah berisiko melukai dirinya sendiri. Terkena pukulan keras tentu saja menambah penderitaan. Puff, gelombang. Hujan pedang menyemburkan darah dari lehernya, otot dan meridiannya langsung hancur. Dia terguling dan terbang seperti layang-layang, berputar lebih dari 10 kali sebelum terhuyung dan jatuh dari panggung seni bela diri. Lumpuh. Satu serangan balasan benar-benar melumpuhkan Sword Rain. Tapi melihat Lin Chen berdiri tegak dengan pedangnya, meskipun tubuhnya dipenuhi luka, ia tetap mempertahankan postur yang gagah, agung seperti dewa, membuat semua orang takjub. Dia menang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin kakak Xingyan? Bagaimana mungkin kakak Xingyan masih memiliki kekuatan sebesar itu? Seluruh arena terdiam, hati mereka bergejolak, sangat terkejut. Bagus sekali. Broken Blade dan yang lainnya berseru, saling berpelukan dengan gembira. Dia menang lagi. Aku sudah tahu, kalau dia tidak akan pernah kalah. Sima Tianqi menangis bahagia, sangat gembira. Dia akhirnya menang. Aspek Lin Chen yang paling menakutkan bukanlah kekuatannya, tetapi semangat kegigihan dan pantang menyerah, keberanian untuk tidak takut pada otoritas yang kuat, dan tekad bela diri yang gigih untuk bertarung dengan keras. Hati Cloud Moon bergetar hebat. Dia menang. Kakak, kau lihat, kakak Xingyan menang. Emosi Ming Yue tak terkendali tanpa alasan yang jelas. Ming Hai terdiam dan merasa sedih. Kakak Xingyan menang, tetapi bukankah adiknya berharap bisa mengalahkan kakak Xingyan dengan tangannya sendiri? Namun, reaksi emosional adiknya terlalu kontradiktif, bukan? Astaga, apa kau bercanda? Sword Song memegang kepalanya dengan kedua tangan dan kembali mengamuk. Kakak Xingyan belum. Bagaimana ini mungkin? Sword Yi sangat terkejut, tidak mampu menggambarkan perasaannya saat ini dengan kata-kata. Seperti yang diduga, Sword Rain masih meremehkan Lin Chen ini. Sword Chow menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Dan orang yang lebih menderita adalah Sword Rain. Menghembuskan napas terakhirnya, ia dengan kaku menopang tubuhnya setengah jalan, matanya merah, menatap Lin Chen dengan rasa kesal dan enggan. Kau. Bagaimana kau masih bisa menyembunyikan kekuatan sebesar itu? Tentu saja, kau hanya melukai tubuhku, tetapi kekuatan di dalam diriku belum hilang. Lin Chen mencibir mengejek. Awalnya aku tidak berniat menjadi musuhmu, tetapi kau terlalu banyak rencana jahat, jadi aku harus menghukummu atas nama saudaraku. Anda. Sword Rain sangat marah hingga ia memuntahkan 3 liter darah dan langsung pingsan. Ini, pria parubaya yang bertanggung jawab mengawasi panggung seni bela diri itu tampak terstunet, tatapannya tertuju pada Sword Bond, sama sekali tidak berani mengambil keputusan. Wajah Sword Bond tampak tenang saat ia berpikir, nomor 4 tereliminasi. Karena kontestan nomor 3 bertarung mewakili kontestan nomor 56, poinnya diakumulasikan ke nomor 56. Ini dihitung sebagai 3 kemenangan beruntun, dan total poinnya bisa mencapai 10 poin. 10 poin. Artinya, skor sempurna. Anda harus memenangkan 3 ronde berturut-turut untuk mencapai skor sempurna, dan hanya sedikit kontestan yang dapat mencapainya. Broken Blade juga terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang seniman bela diri Jianghu, bisa mendapatkan nilai sempurna. Namun, dia tahu bahwa Lin Chen telah berjuang untuk ini dengan nyawanya sendiri. Akhirnya menang, Lin Chen mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi dia terluka parah, kelelahan, dan terkulai lemas. Saudara Xingyan. Broken Blade dan yang lainnya segera bergegas ke sana. Saudara Xingyan, saya punya pil penyelamat nyawa yang dapat menjamin keselamatan hidup Anda. Aku memiliki inti esensi di sini yang dapat dengan cepat memulihkan Yuan Qimu. Dan pil penyembuhan tingkat mistikku, yang dapat menyembuhkan lukamu. Broken Blade dan yang lainnya dipenuhi kekhawatiran, dan tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan pil roh paling berharga yang mereka miliki dan memberikannya kepada Lin Chen. Tidak perlu, kulitku tebal dan dagingku kuat, aku akan baik-baik saja setelah beristirahat, Lin Chen menolak dengan penuh rasa terima kasih. Dengan fisiknya, dia akan pulih dengan cepat setelah beristirahat. Sima Tianqi dan Cloud Moon juga ingin bergegas ke sana, tetapi mereka takut membongkar identitas Lin Chen, yang akan mendatangkan masalah lebih besar baginya, jadi mereka menahan diri. Saat ini juga, Sword Bond berpikir sejenak, peserta nomor 3, lukamu terlalu parah, pergilah ke ruang roh pedang untuk penyembuhan yang tepat. Tentu saja, itu gratis. Tetua Sword Bond ternyata sangat memperhatikan kakak Xingyan. Bukankah sudah jelas, Tetua Sword Bond pasti sudah menyukai saudara Xingyan. Benar, jangan lupa bahwa saudara Xingyan adalah seorang kultivator pedang, dan juga seorang seniman bela diri Jianghu tanpa sekte atau aliran. Dengan potensi dan bakat saudara Xingyan, akan aneh jika sekte pedang tidak mengerahkan seluruh upayanya untuk memenangkan hatinya. Semua orang mengerti. Tampaknya, bahkan jika mereka ingin berurusan dengan Lin Chen, mereka harus terlebih dahulu mempertimbangkan status Lin Chen di masa depan. Tanpa disadari, tepat ketika Lin Chen hendak berdiri untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, sebuah suara dingin terdengar, dengan cara tetua menangani ini, murid ini keberatan. Bagian 1120. Setelah mendengar ini, dia melihat Sword Chow, dengan ekspresi arogan, berjalan mendekat.
Ya Tuhan, itu kakak pedang Chou. Aku tak pernah menyangka kakak senior pedang Chou akan muncul. Sepertinya tindakan Lin Chen telah menimbulkan kemarahan di antara semua murid sekte pedang. Kakak senior pedang Chou tidak hanya berada di puncak peringkat naga potensial, tetapi juga murid utama tetua Jian Li. Dari segi identitas dan latar belakang, dia tidak kalah dengan tetua tulang pedang. Hanya kakak senior pedang Chou yang maju ke depan yang akan memiliki cukup pengaruh saat menghadapi tetua tulang pedang. Semua orang berdiskusi dengan terkejut, semuanya menunjukkan rasa hormat kepada Suot Chou. Suot Chou, Lin Chen mengerutkan kening, sangat terkesan dengan para pendekar peringkat teratas di peringkat naga potensial, terutama 4 pahlawan Qianlong. Saudara Xingyan, orang ini bahkan lebih tangguh daripada Suot Yi. Kulihat dia juga datang untukmu. Hati-hati, dan jangan bertindak gegabah lagi, Broken Blade mengingatkannya secara diam-diam, merasakan firasat buruk yang mendalam. Masalah telah tiba, semuanya bergantung pada apakah temperamen Lin Chen mampu menanggungnya, kata Cloud Moon dengan cemas. Meskipun dia tahu kekuatan Lin Chen luar biasa, dia sekarang menghadapi pembangkit tenaga nomor 1 di peringkat naga potensial. Haha, masih ada kesempatan, masih ada peluang, bahkan kakak senior pedang Chou pun tak sanggup. Dengan campur tangan kakak senior pedang Chou, Lin Chen ini akan kembali dalam masalah. Pedang Song tertawa sinis, mengalami perubahan emosi yang hebat. Suot Bond mengerutkan kening, tetapi karena saat ini ia adalah pengawas keseluruhan babak penyisihan grup dan memiliki wewenang yang cukup, ia berkata dengan suara berat, Suot Chou. Apakah Anda keberatan dengan cara orang tua ini menangani masalah ini? Tetua, mohon maafkan ketidakhormatan murid ini, Suot Chou menangkupkan tangannya dan berkata, meskipun adik junior Suot Rain melanggar perjanjian kesopanan, itu adalah pertandingan yang adil. Namun, tindakan Lin Chen juga melanggar aturan. Sekarang adik junior Suot Rain telah menerima hukuman yang pantas, Lin Chen tentu saja tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Jika tidak, bagaimana orang bisa diyakinkan? Pertempuran ini terjadi atas nama pribadi saya, dengan persetujuan bersama. Apa tanggung jawab saya? Kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Sepanjang turnamen naga tersembunyi, tidak pernah ada petarung pengganti. Bahkan jika kau bertarung dengan nama pribadimu, kau seharusnya tidak mendapatkan poin. Kata Suot Chou dengan suara berat, lagi pula, dilihat dari pertandingan sebelumnya antara pemain 56 dan adik muda Suot Rain, jelas bahwa pemain 56 adalah pihak yang kalah. Jika kau tidak ikut campur di tengah jalan, pemain 56 tidak akan bisa mendapatkan poin sesuai aturan. Hehe, bukankah kita sudah menjelaskan aturannya sebelumnya, dan saudara Dao Hujan Pedang juga sudah setuju. Jika saudara Dao ini punya keberatan, kenapa dia tidak menyatakannya sebelumnya? Lin Chen mencibir, menunjukkan dengan jelas bahwa Hujan Pedang bersikap tidak masuk akal. Tuan muda ini tidak hadir sebelumnya, jika tidak, bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersikap begitu sombong dan lancang? Suot Chou mendengus dingin. Suot Bond juga tahu bahwa beberapa penanganan tersebut tidak tepat. Sepanjang turnamen naga tersembunyi, tidak pernah ada situasi di mana seseorang bertarung atas nama orang lain. Suot Chou justru menargetkan poin ini untuk berargumen secara masuk akal. Namun, Suot Bond juga seorang yang berpengalaman. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, karena Anda keberatan dengan cara orang tua ini menangani masalah, saya ingin tahu apakah Anda punya saran yang lebih baik. Menurut pendapat murid ini, campur tangan saudara Dao Xingyan adalah pelanggaran sejak awal, dan bertarung atas nama orang lain sangat mengganggu ketertiban turnamen naga tersembunyi. Oleh karena itu, murid ini menyarankan agar hasil pertandingan ini dibatalkan. Dan karena Lin Chen melanggar aturan secara serius, murid ini menyarankan pengurangan 3 poin sebagai hukuman. Kata Suot Chou dengan sungguh-sungguh. Kurangi 3 poin. Lin Chen telah secara sukarela mengundurkan diri dari 1 pertandingan. Dengan menambahkan poin yang diperoleh dari kompetisi peringkat dan 1 kemenangan, lalu mengurangi 1 kekalahan, total poinnya menjadi 8. Jika 3 poin lagi dikurangi, akan agak tidak pasti apakah dia bisa melaju. Dan niat Suot Chou juga sangat sederhana, memaksa Lin Chen untuk berpartisipasi dalam babak final babak penyisihan grup. Dengan cedera yang dialami Lin Chen saat ini, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan tidak peduli siapa yang dihadapinya, terutama karena kemungkinan bertemu dengan pemain kuat peringkat naga potensial di babak final lebih tinggi. Kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan, namun kau datang ke sini untuk berdebat. Tidakkah menurutmu ini terlalu konyol? Broken Blade tak kuasa menahan ejekan. Tanpa aturan, tidak ada ketertiban. Jika semua orang seperti Lin Chen, mengabaikan aturan dan melakukan sesuka hati, apa gunanya sekte pedang kita mengadakan turnamen naga tersembunyi ini? Kata Chou Pedang dengan dingin. Sialan, orang ini jelas-jelas menindas orang luar. Ming Yue mendengus pelan. Tindakan Lin Chen telah mengancam kepentingan murid sekte pedang. Kita seharusnya sudah menduga bahwa dia tidak akan dibiarkan lolos begitu saja, kata Ming Hai dengan sungguh-sungguh. Kakak, meskipun aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Lin Chen, demi kepentingan sekte Dao kita, kau tidak boleh menimbulkan masalah dalam hal ini. Aku merasa ini tidak adil bagi Lin Chen. Ming Yue sangat marah. Ada banyak hal tidak adil di dunia ini, dan bukan urusanmu untuk ikut campur. Kita berdua sebaiknya hanya mengamati situasi yang terjadi, kata Ming Hai dengan serius. Jangan khawatir, jika kakak bertemu dengannya, aku tentu akan menunjukkan belas kasihan. Suot Bond juga merasa bahwa menangani masalah ini agak sulit dan tidak menyangka Suot Chou akan maju secara sukarela, jadi dia bertanya kepada Lin Chen, apa pendapatmu tentang saran Suot Chou?
Hehe, dia hanya ingin memaksaku untuk terus berpartisipasi di babak final babak penyisihan grup. Lin Chen mencibir, baiklah, selama aku masih punya napas, aku akan menang dan membuatmu mengakui kekalahan. Saudara Xingyan, mengapa kau begitu mudah tertipu? Broken Blade benar-benar tak berdaya. Jangan khawatir, ini hanya babak penyisihan grup. Aku bisa mengatasinya, jawab Lin Chen. Tapi cedera yang kau alami, bagaimana jika kau diundi di babak selanjutnya? Bukankah kau akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan? Broken Blade dipenuhi kekhawatiran. Saat air datang, tanah akan menutupinya. Saat tentara datang, para jenderal akan menghadang mereka. Tidak apa-apa, aku masih bisa melakukannya. Lin Chen penuh percaya diri. Jangan lupa bahwa dia memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat, dan dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Selama dia tidak bertemu dengan salah satu tokoh kuat 4 pahlawan Qianlong, dia akan mampu mengatasinya. Sayang sekali gelombang dia masih sangat suka berkompetisi. Cloud Moon menghela napas pasrah. Orang ini, kenapa dia begitu keras kepala? Gumam Sima Tianqi dengan tidak senang. Sword Bond tidak menyangka Lin Chen akan setuju semudah itu. Ia memujinya dalam hati dan berkata, karena Lin Chen tidak keberatan, maka 3 poin akan dikurangi. Kuharap kau bisa tampil lebih baik di babak final babak penyisihan grup. Performa lebih baik. Sekarang Lin Chen sedang dilanda cedera, performa bagus seperti apa yang bisa dia tunjukkan. Kalau begitu, murid ini tidak keberatan. Semoga berhasil, kata Sword Chow dingin. Setelah tujuannya tercapai, ia dengan bijak mundur. Dasar orang picik, Broken Blade mendengus dingin. Entah itu berkah atau kutukan, biarkan alam berjalan apa adanya, kata Lin Chen. Pertama, lindungi aku selama aku memulihkan diri dan mempersiapkan diri untuk babak penyaringan selanjutnya. Langsung, Lin Chen menemukan tempat dan duduk bersila. Dia baru saja memulihkan kultivasinya, jadi Lin Chen tidak takut diintai. Dia langsung mengambil beberapa inti dalam Ling Kui dan diam-diam mengalirkan energinya untuk menyembuhkan. Dengan kemampuan penyembuhan diri Lin Chen yang kuat, bahkan jika dia tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, memulihkan 6 atau 7 lapisan bukanlah masalah. Berikutnya, babak final penyaringan grup dilanjutkan dengan pengundian. Untungnya, dalam beberapa pertandingan pertama, Lin Chen tidak terpilih sebagai pemain ketiga. Lin Chen fokus pada penyembuhan. Efek penyembuhannya cukup signifikan, tetapi untuk menghindari perhatian, Lin Chen hanya menyembuhkan luka internalnya terlebih dahulu dan tidak terburu-buru memperbaiki luka eksternalnya. Dengan cara ini, dalam pertandingan berikutnya, lawan akan meremehkan Lin Chen ketika mereka melihat luka-lukanya. Sementara itu, Sword Chow dan yang lainnya tidak tertarik dengan babak penyaringan grup dan terus memantau Lin Chen. Saudara Chow, kau benar-benar punya cara untuk memaksa Lin Chen bersiap bertempur. Dengan luka-luka Lin Chen saat ini, dia akan sangat dirugikan siapapun lawannya, kata Sword Yi sambil tersenyum. Jika bukan karena sifat kompetitifnya, aku tidak akan bisa memaksanya untuk bersiap dengan mudah, kata Sword Chow dengan serius. Namun, Lin Chen ini memiliki fisik yang luar biasa dan kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Jika dia tidak segera terlibat dalam pertarungan, tidak akan mudah untuk menghadapinya nanti. Dia terluka parah, bahkan jika kemampuan penyembuhannya kuat, dia tidak akan pulih banyak dalam waktu singkat. Karena kau dan aku sama-sama maju, bukankah lawan Lin Chen di ronde berikutnya akan berani menantang kita? Kata Sword Yi sambil menyeringai sinis, jika dia bertemu dengan murid Sekte Pedang, Lin Chen ini pasti akan mati. Seiring waktu berlalu, duel-duel seru pun digelar satu demi satu. Feng Ying dan yang lainnya juga berpikir bahwa jika mereka bisa ditarik ke dalam kelompok yang sama dengan Lin Chen, mereka akan secara sukarela mengalah untuk memberi kesempatan Lin Chen maju. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Sword Chow dan yang lainnya. Sayangnya, Feng Ying dan yang lainnya tidak termasuk dalam kelompok yang sama dengan Lin Chen, dan mereka juga tidak memiliki keberuntungan dan kekuatan seperti Broken Blade. Mereka semua dikalahkan dan tersingkir, sehingga gagal dalam pertandingan promosi. Di sisi lain, Yang Chen, yang kultivasinya tidak tinggi, dipasangkan dengan lawan yang tangguh dan akhirnya menang tanpa hambatan besar, berhasil melaju ke babak selanjutnya. Adapun Broken Blade dan yang lainnya, setiap kali Sword Bond mengundi, mereka berdoa dalam hati, bukan kakak Xingyan, bukan kakak Xingyan. Sima Tianqi dan yang lainnya juga merasa gugup, diam-diam berharap semakin jauh Lin Chen ditarik, semakin banyak kekuatan yang bisa ia pulihkan, yang akan lebih menguntungkan bagi pertandingan. Sialan, kenapa bukan Lin Chen lagi? Mungkinkah ini kecurangan? Sword Song diliputi kecemasan. Dia tak sabar melihat Lin Chen mengalami kekalahan telak untuk meredakan kebencian di hatinya. Ini sudah grup ke-20, seharusnya sebentar lagi giliran Lin Chen, kan? Lebih dari setengah hari telah berlalu. Seberapa banyak Lin Chen telah pulih? Dia mengalami cedera yang sangat parah, seberapa cepat dia bisa pulih dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, semakin lambat lawannya, semakin besar kemungkinan bertemu dengan pemain kuat peringkat naga potensial. Dia pasti akan mengalami kekalahan. Ya, sekarang siapapun yang bertemu Lin Chen memiliki peluang lebih besar untuk menang. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, sesekali memperhatikan Lin Chen. Lin Chen, di sisi lain, sedang bermeditasi dalam kesunyian, tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Saat ini juga, Sword Bond muncul kembali dan berkata dengan suara berat, untuk pertandingan final, lawan dari grup pertama adalah nomor 108 dan nomor 22.
Untuk grup kedua, lawannya adalah nomor 19 dan nomor 127. Untuk grup ketiga, lawannya adalah nomor 89 dan nomor 143. Untuk grup keempat, lawannya adalah nomor 3 dan nomor 11. Saat menggambar kelompok terakhir, Swordbone berhenti sejenak. Nomor 3. Bukankah itu Lin Chen? Akhirnya tiba giliran Lin Chen. Siapa lawannya? Semua orang sangat terkesan dengan nomor token tempur Lin Chen dan telah menantikannya dengan penuh antusias. Haha, dia datang. Dia datang. Mari kita lihat bagaimana kau mati. Reaksi emosional Sword Song sangat kuat. Akhirnya sampai juga, kata Sword Yi dengan penuh minat. Nomor 11. Siapa dia? Sword Chow penuh rasa ingin tahu, karena dia tidak tertarik pada babak penyaringan grup dan memiliki kesan dangkal terhadap setiap peserta. Sayang sekali gelombang apa yang seharusnya terjadi telah terjadi, desah Cloud Moon. Secepat ini, dalam waktu sesingkat ini, seberapa banyak dia bisa pulih? Sima Tianqi sangat khawatir. Saudara Xingyan, Broken Blade dan yang lainnya berteriak dengan susah payah. Aturan kompetisinya memang seperti ini, dan tidak seorang pun boleh memiliki hak istimewa. Lin Chen tersentak bangun, matanya yang tajam terbuka. Meskipun seluruh tubuhnya masih tampak dipenuhi luka, ia tampak penuh semangat bertarung. Jadi, siapakah yang akan menjadi lawan Lin Chen?